Sungguh bukan karena dia sengaja melupakan masalah ini. Begitu banyak hal telah terjadi dalam beberapa hari terakhir dan tidak ada yang akan terus mengingat hal yang tidak penting. Kami sepakat bahwa Anda harus menghadiri reuni kelas malam ini. Dia menolak 2 kali lalu mengangguk. Kemudian saya ingat bahwa saya sudah lama tidak menelpon orang tua saya, jadi saya segera mentransfer sejumlah uang ke rumah. Tidak lama setelah saya mentransfer uang, orang tua saya langsung menelpon saya. Nak, apa kamu menemukan uang? Kamu baru saja mentransfer 100.000 ke ibumu beberapa waktu lalu, dan sekarang kamu mentransfer sebanyak ini lagi. Ayah Ye awalnya senang, tetapi langsung memikirkan situasi putranya. Dia telah mengembara di luar, dan selalu menjadi petugas kecil dari mana dia mendapatkan uang. Kamu belum melakukan hal buruk apapun. Oke ayah, berhenti membicarakan hal-hal yang mustahil. Jagalah baik-baik, katanya kepada ayah Ye di ujung telepon sambil mengendarai mobil ke bengkel. Bagaimana kabar kamu dan ibuku 2 hari ini? Jangan selalu berpikir tentang menghemat uang. Ambil uang ini dan ajak ibuku untuk pemeriksaan seluruh tubuh. Ibu Ye berkata Riang putraku telah membuat kemajuan besar dan sekarang peduli pada orang tuanya. Ngomong-ngomong, bukankah terakhir kali Anda meminta kami untuk menyiapkan buku pendaftaran rumah tangga Anda? Apakah menantu perempuan kami sudah siap? Jangan sampai buku pendaftaran rumah tangga sudah siap, tetapi menantu perempuan Anda sudah pergi pada saat Anda mendapatkannya. Ibu Ye berbicara. Jangan khawatir, aku akan membawa menantumu untuk menjengukmu dalam 2 hari dan aku akan menyiapkan buku pendaftaran rumah tangga saat itu. Seluruh hal yang dia bicarakan adalah buku pendaftaran rumah tangga dan ayah serta ibu Ye mengerutkan kening. Jangan mempermainkan kami, nak. Pernikahan bukanlah masalah sepele. Meskipun kami berharap kamu bisa segera menikah, kami harus sopan dalam hal mendapatkan surat nikah. Ibumu benar, jika kita ingin menikah, kita juga harus mengunjungi orang tua gadis itu terlebih dahulu. Kalau tidak, itu akan dianggap tidak sopan. Ye Chen dididik lagi. Ketika tiba saatnya bertemu dengan orang tua Tang Ruxue, dia juga merasa bahwa masalah ini perlu diutamakan. Sebaiknya kedua orang tua ikut serta dalam acara penting seperti mendapatkan surat nikah. Meskipun Xiao Sui telah memutuskan hubungan dengan keluarganya, dia masih berharap orang tuanya dapat dengan tulus memberkati mereka. Ibu jangan khawatir apalagi yang akan kamu khawatirkan tentang apa yang dilakukan putramu. Kamu sudah berperilaku sangat baik sejak kamu kecil, aku hanya takut kamu tertipu oleh seorang gadis kecil. Ye Chen terkekeh dan wajah damai Xiao Sui muncul di benaknya. Setelah ditipu oleh Su Feifei sekali, apakah dia akan tertipu lagi? Bab 49 Klub Anjing Pembelajaran Jilat yang Sama. Mobil itu telah dikirim untuk perbaikan dan dia harus menghadiri reuni kelas di malam hari sehingga dia harus mengendarai Volkswagen yang diberikan kepada Tang Ruxue ke perusahaan terlebih dahulu. Dia belum pergi ke perusahaan selama lebih dari seminggu dan perusahaan itu hampir menjadi surga yang dikendalikan oleh Lin Mingxuan seorang diri. Tuan Lin juga tidak ada di sana, dia ditarik oleh 2 saudara baiknya. Ye Chen, mengapa kamu mengambil cuti 2 hari berturut-turut? Presiden Lin telah menjelaskan bahwa kamu dan Lin Mingxuan bersaing untuk posisi direktur, tetapi kamu malah melarikan diri. Bohong jika dikatakan mereka tidak marah. Siapa yang tidak ingin saudara baiknya menjadi seorang direktur? Jika Lin Mingxuan menjadi direktur departemen ini, mereka tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup di perusahaan. Jangan khawatir tentang itu. Bukan niat awalnya untuk bekerja untuk orang lain selamanya. Sekarang ada metode dan cara lain untuk bertahan hidup. Tentu saja dia ingin melanjutkan mengerjakan proyek video pendek itu. Saya masih mengerjakan proyek kecil baru-baru ini. Setelah saya berhasil dalam proyek ini, saya akan membantu kalian berdua keluar dari kesengsaraan ini. Ye Chen, apakah yang kamu katakan itu benar atau salah? Zhou Ming dan Chen Lang sama-sama menatap dengan mata terbelalak, mata mereka dipenuhi antisipasi. Manfaat di perusahaan ini memang bagus, tetapi mereka berdua adalah anak muda yang ambisius dan tidak ingin membuang waktu mereka di sini. Bagaimana mungkin aku berbohong kepada kalian berdua? Aku kembali hari ini hanya untuk membereskan semua urusan perusahaan. Tolong jangan ungkapkan urusanku kepada siapapun dulu. Tunggu kabar baik dariku. Setelah mendengar ini, Zhou Ming dan Chen Lang segera mendapatkan kepercayaan diri. Setelah berbicara dengan 2 saudara baiknya, dia kembali ke tempat kerjanya. Melihat mejanya yang penuh dengan barang-barang lain-lain, dia tertegun sejenak. Dia langsung mengunci matanya pada Lin Mingxuan di depannya. Kenapa kau menatapku? Perusahaan ini sangat kecil dan kau sudah tidak masuk kerja selama berhari-hari. Bukankah kita harus memanfaatkan sedikit nilai terakhirmu? Lin Mingxuan mengatakan ini secara terbuka dan jujur. Bos Lin sudah mengatakan bahwa ini adalah periode kritis. Aku tidak menyangka masih ada orang yang bisa mengambil cuti beberapa hari berturut-turut. Awalnya aku pikir Ye Chen ingin mengambil alih proyek secara diam-diam, tetapi seminggu telah berlalu dan dia masih belum melakukan apapun. Tunggu saja saudara kita Mingxuan pasti akan mengambil alih sebagai direktur departemen ini. Sejujurnya, aku benar-benar berpikir Ye Chen tidak layak untuk posisi itu. Orang-orang yang berbicara di bawah semuanya adalah antek Li Mingxuan. Mereka berbicara dengan keras dan setiap kata yang mereka ucapkan jatuh ke telinga Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin. Seorang direktur departemen tersanjung hingga sejauh ini oleh orang-orang itu. Untungnya, dia selalu serendah mungkin di depan umum. Jika orang-orang ini tahu latar belakang saya saat ini, saya khawatir orang yang akan mereka jilat bukanlah Li Mingxuan. Aku beri kau waktu 3 menit untuk membersihkan semua barang ini dari mejaku. Yo, apakah kamu mengancam ayahmu?
Li Mingxuan menyampaikan kata-katanya di sini secara langsung. Jika ada yang berani membersihkan barang-barang ini di mejanya hari ini, itu berarti dia tidak melakukan pekerjaannya selama jam kerja dan menggunakan tim kecil untuk mendapatkan perlakuan khusus. Aku pasti akan meminta pertanggungjawabannya. Sebelum ini dikatakan beberapa orang bahkan memiliki gagasan untuk mengambil kembali barang-barang di atas meja. Ketika Li Mingxuan mengatakan ini, pikiran orang-orang itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. 3 menit sudah habis. Ye Chen memberi mereka tatapan sinis dan langsung memperlakukan mereka semua seperti sampah. Staf kebersihan bergerak sangat cepat membuang semua barang dalam waktu singkat. Ada beberapa barang berharga di dalam kotak itu, dan pemilik barang-barang itu merasa seolah-olah hati mereka berdarah ketika melihat barang-barang mereka dihancurkan berkeping-keping. Ye Chen, apa kau gila? Orang yang berbicara adalah salah satu kaki tangan Li Mingxuan. Melihat PS5 yang baru dibelinya dihancurkan berkeping-keping, dia sangat marah hingga hampir terkena serangan jantung. Kenapa kamu menghancurkan semua barangku? Bayar aku. Ye Chen menatap orang yang berbicara seolah-olah dia orang bodoh. Aku baru saja memberimu 3 menit dan kamu tidak menggunakannya sendiri, sekarang barang-barangmu hancur dan kamu masih ingin aku membayarnya. Bermimpi saja. Banyak orang menderita kerugian dalam diam tetapi melihat bahwa orang yang menonjol dikritik langsung oleh Ye Chen, mereka tidak berani meminta kompensasi kepada Ye Chen lagi. Karena Tuan Lin tidak ada di sini, tidak perlu baginya untuk tinggal lebih lama. Saat dia hendak pergi, suara Li Mingxuan bergema lagi dari belakang. Ye Chen, Presiden Lin mengatakan bahwa jika Anda tidak membahas iklan perusahaan energi baru lagi, Anda akan mengundurkan diri atas inisiatif Anda sendiri. Sejauh ini, Ye Chen belum membuat kemajuan apapun dalam proyek ini. Faktanya, kita tidak bisa menyalahkannya karena meminta cuti. Ini lebih karena Li Mingxuan yang membuat masalah di belakangnya. Meskipun dia tahu dengan jelas, dia tetap berbicara dengan dingin. Jika kita benar-benar tidak dapat menegosiasikan iklan ini, saya akan meninggalkan perusahaan atas inisiatif saya sendiri tanpa pengingat Anda. Setelah selesai berbicara, dia tidak lagi melihat orang-orang di belakangnya dengan raut wajah marah dan meninggalkan perusahaan tanpa menoleh. Begitu dia keluar dari lift, seseorang memanggilnya. Suara dari ujung Yang Tianhua seperti surat perintah kematian dan dia berteriak ke arahnya dengan cemas. Ye Chen, ini sudah hampir pukul 5 atau 6. Kenapa kamu belum tiba di hotel? Kamu tidak masih di tempat kerja, kan? Jika kamu tidak bisa mendapatkan cuti, berhenti saja dan datang ke perusahaan saya dan saya akan membayarmu. Dari ujung telepon yang lain terdengar suara Yang Tianhua yang sangat murah hati. Setelah kalimat ini jatuh, ada banyak orang yang menyanjung di sana. Ye Chen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, aku tahu aku akan segera berada di sana. Pertemuan ini lebih seperti pertemuan menjilat anjing daripada reuni kelas. Kecuali beberapa siswa, semua orang berputar di sekitar Yang Tianhua. Bahkan pemimpin regu pun tidak berbeda. Ketika dia berkendara ke pintu masuk hotel, dia melihat sosok cantik yang familiar berdiri di pintu masuk dari kejauhan. Ye Chen. Sebuah suara yang jelas dan jernih terdengar tidak jauh. Wanita itu mengenakan sepatu hak tinggi, setiap senyum dan kerutannya sangat hidup. Dia melengkungkan bibirnya dan menatapnya lekat-lekat dengan mata indahnya. Kudengar kau kembali untuk reuni kelas, jadi aku juga datang ke sini. Wanita ini pasti orang yang membela dia di grup kelas sebelumnya. Zhou Zhou lama tidak bertemu. Li Zhouzu menatapnya dengan senyum di wajahnya dalam suasana hati yang baik dan merangkul bahunya. Aku tidak menyangka pria tampan kita, Ye, masih mengingat gadis kecil sepertiku. Mari kita masuk bersama, mereka sudah tiba. Ye Chen merasa sedikit tidak nyaman dengan tindakan intim seperti itu dan diam-diam mendorong tangan Li Zhouzu menjauh. Kenapa kamu keluar sendirian? Bukankah sebagian besar siswa sudah ada di sini sekarang? Li Zhouzu berbicara dengan sangat jujur, menoleh dan menatap mata Ye Chen. Apa gunanya tinggal di sana? Sangat berasap dan penuh asap, belum lagi kamu bahkan belum ada di sana. Bab 50 Pemandangan Mewah Reuni Teman Sekelas Kontemporer. Ye Chen menelan. Bukannya dia narsis, dia hanya selalu merasa bahwa Li Zhouzu memiliki perasaan padanya. Perasaan ini sangat mirip dengan sikap petugas toko 4S memperlakukan saya ketika saya mengendarai Maybach. Bukankah seharusnya, ketika dia masuk ke dalam kotak, Ye Chen benar-benar memahami suasana kacau yang digambarkan Li Zhouzu. Sekelompok besar orang mengelilingi Yang Tianhua, berbicara dan tertawa. Tepatnya, sekelompok orang mengelilingi Yang Tianhua dan menertawakannya dengan sanjungan. Dari waktu ke waktu, Yang Tianhua akan melontarkan lelucon yang tidak bisa ditanggapi oleh siapapun, membuat sekelompok siswa tertawa canggung. Tetapi mereka harus menyanjung Yang Tianhua dalam segala hal, itu benar-benar seperti konvensi menjilat anjing. Hei Dewi kita, Zhou Zhou benar-benar membawa Ye Chen masuk. Seorang anak laki-laki tinggi dan kurus adalah orang pertama yang melihat mereka berdua. Ye Chen memiliki kesan tentang anak laki-laki ini, tetapi ketika dia dipaksa untuk menyebutkan namanya, dia tidak bisa mengatakannya. Tuan Ye memang orang yang pelupa. Dia bahkan lupa nama teman sekamar saya yang telah saya tinggali selama 4 tahun. Aku mendengar kata-kata ini dari teman sekamarku di sebelah. Ye Chen tiba-tiba memiliki kesan. Teman sekamarnya yang disebut-sebut di sebelah tidak pernah bersikap baik padanya sejak tahun pertamanya. Tidak hanya dia suka menjelek-jelekan dia, tetapi tangan dan kakinya juga tidak terlalu bersih.
Beasiswanya awalnya diambil oleh teman sekamar ini. Dia pindah dalam waktu kurang dari 1 semester dan kemudian mengubah jurusannya dan kami tidak memiliki kontak sama sekali. Di depan begitu banyak orang dia masih memaksakan senyum. Sudah lama sekali. Zhang Tao, jangan salahkan pria tampan kita, Ye, karena tidak mengingatmu. Dia masih bekerja sebagai petugas di perusahaan bobrok. Dia lelah seperti anjing setiap hari. Bagaimana dia bisa punya energi untuk mengingat kita, teman-teman sekelas lama? Ye Chen, kudengar tidak mudah bagimu untuk meminta cuti hari ini. Mengapa kamu tidak membiarkan saudara kita, Tianhua, mencarikanmu pekerjaan? Seorang anak laki-laki pendek dan gemuk menyela. Dia lebih terkesan dengan anak laki-laki ini daripada teman sekamarnya sebelumnya. Huang Zi, dia dulu memiliki bekas luka di sekujur wajahnya dan tidak terlihat terlalu baik. Setelah tidak bertemu selama beberapa tahun, dia menjadi sangat gemuk. Dulu dia merasa rendah diri karena penampilannya. Ye Chen memiliki wajah yang tampan. Meskipun dia biasanya menjadi sasaran anak laki-laki di kelas, dia masih memiliki banyak keberuntungan dengan gadis-gadis. Oleh karena itu, di antara semua orang di kelas, target favorit Huang Zi adalah Ye Chen. Dulu saudara Huang memiliki kepribadian yang ceria dan suka bergaul dengan perempuan. Sekarang aku tidak menyangka saudara Huang akan bermain begitu baik dengan laki-laki. Ada sesuatu di balik kata-kata ini dan orang-orang ini tidak bodoh. Huang Zi segera mengerti arti kata-kata ini dan wajahnya langsung memerah. Saat dia hendak membuka mulut untuk membalas, situasinya menjadi canggung lagi. Ye Chen benar. Faktanya, di antara semua teman sekelas, dia dan Zhang Tao paling menjilat Yang Tianhua. Namun, dia tidak punya cara untuk membantah kata-kata ini. Wah, kita sudah lama tidak bertemu, tapi Ye Chen masih suka bercanda. Melihat waktu yang tepat, Yang Tianhua keluar untuk bersikap adil lagi. Aku tidak tahu mobil apa yang kau kendarai ke sini hari ini, Ye Chen. Pasti banyak lalu lintas di jalan, kan? Bukankah terakhir kali kau bilang bahwa Mercedes-Benz tidak sebaik mobil biasa? Bahkan sebelum Ye Chen membuka mulutnya, Zhang Tao menyela dia. Mobil apa lagi yang bisa dia kendarai? Mungkinkah dia mengendarai sepeda bersama? Dia berpakaian seperti pria sejati dan pakaiannya pasti sewaan. Kita semua tahu latar belakang keluarga Ye Chen. Hahaha, Ye Chen, bahkan jika kamu menjual ginjal, setidaknya kamu harus membeli mobil seharga puluhan ribu dolar, kan? Mobil macam apa yang bisa kamu beli dengan puluhan ribu yuan? Bahkan mobil bekas pun tidak semurah itu. Apa yang kamu tahu? Kamu bisa menikmati pemandangan sambil bersepeda. Dibandingkan dengan ini, Mercedes benar-benar hanya mobil biasa. Para siswa ini menyela suara Ye Chen satu demi satu dan tidak ada yang mau mendengarkannya saat ini. Kalian keterlaluan, kita adalah teman sekelas dan kamu mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Sebuah suara renyah terdengar dan Li Zhouzu menghentikan pria di belakangnya seolah-olah dia akan melindungi citranya bahkan sampai mati. Semua orang sangat bingung dan menatap Li Zhouzu beberapa kali. Apa yang terjadi pada Dewi Zhouzu ini? Tidak hanya dia membela Ye Chen di grup kelas terakhir kali, tetapi dia juga membawa Ye Chen hari ini. Sekarang dia benar-benar menghadapi mereka semua secara langsung untuk Ye Chen. Hanya karena dia tampan. Apa bagusnya dari seorang pria tampan? Semuanya jangan terlalu banyak bicara. Sungguh tidak mudah untuk bekerja keras di kota ini. Ye Chen, terkadang kamu harus lebih baik pada dirimu sendiri. Jika kamu benar-benar memiliki kesulitan, kami teman-teman sekelas lamamu akan membantumu. Yang Tianhua menepuk bahu Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Ye Chen. Ya, kamu benar. Sambil mengobrol dan tertawa, dia dengan sengaja memamerkan kunci mobilnya yang merupakan versi kelas bawah dari Mercedes-Benz S. Perhatian semua orang dengan cepat dialihkan oleh kunci mobil. Saudara yang membeli mobil baru secepat ini. Keren sekali, ternyata Mercedes. Aku belum pernah naik mobil seharga 1 juta dolar seumur hidupku. Kamu terdengar tidak berkelas. Benar, aku kebetulan datang ke sini dengan saudara yang hari ini. Aku sudah pernah naik mobil bernilai jutaan dalam hidupku, hahaha. Yang Tianhua melambaikan tangannya. Apakah Anda tahu slogan Mercedes-Benz? Pemilik yang terhormat Yang Tianhua, selamat bergabung dengan klub Mercedes. Semoga bintang berujung 3 menerangi masa depan dan hidup Anda. Yang Tianhua berkata dengan serius, aku tidak menyangka Mercedes-Benz cukup pandai berbicara, tidak seperti beberapa orang. Setelah mengatakan itu, Yang Tianhua melirik Ye Chen. Ye Chen mengungkapkan ketidakberdayaannya pada keterampilan Yang Tianhua yang jelas memamerkan kekayaannya. Li Zhouzu juga merasa sama tidak bisa berkata-kata seperti dia. Li Zhouzu bahkan lebih belak-belakan dan hanya memutar matanya. Namun, dia cantik dan banyak anak laki-laki di kelas diam-diam menyukainya, bahkan Yang Tianhua pun tidak terkecuali. Zhou, hari ini aku yang traktir, katakan saja jika kamu ingin makan sesuatu. Li Zhouzu menjawab dengan santai dan menemukan tempat duduk di sudut dan duduk. Yang Tianhua tampak dermawan. Dia hanya meminjam 200.000 yuan darinya sebelumnya, tetapi dia benar-benar mendekatinya dan bahkan ingin bersamanya. Tidakkah menurutmu dia pantas mendapatkannya? Menurutnya, siapa Li Zhouzu itu? Para pelayan membawa hidangan satu demi satu. Melihat Mercedes-Benz miliknya tidak cukup membuat Li Zhouzu bahagia. Dia pikir itu karena uang yang dia pinjam terakhir kali. Ketika Li Zhouzu mendatanginya, dia sangat senang. Namun dia benar-benar tidak mampu membayar 200.000 yuan yang diminta Li Zhouzu sekaligus. Sekarang adalah kesempatan langka baginya untuk memamerkan kekayaannya dan mengubah kesan Li Zhouzu tentang dirinya. Tentu saja aku tidak akan meminjamkanmu uang, orang-orang masih perlu tidur.
Yang Tianhua dengan sengaja mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Halo, apakah ini Tuan Wang? Aku ingin tahu mengapa Anda meneleponku siang ini. Maksudmu proyek yang kamu rekomendasikan padaku terakhir kali, memang benar ada beberapa perubahan kecil, tapi bukannya aku tidak setuju, hanya saja harga yang kamu tawarkan terlalu rendah. Ada banyak orang yang bersaing untuk proyek ini, kalau bukan 3 juta, aku pasti tidak akan setuju. Oh, meskipun kesepakatan tidak berhasil, tetap ada persahabatan. Jangan terlalu cemas. Apa, kamu bilang kamu akan datang menemuiku secara langsung hari ini? Aku khawatir aku tidak punya waktu. Aku sedang menghadiri reuni kelas sekarang. Mereka semua teman-teman lama. Teman tentu saja lebih penting bagiku daripada pekerjaan. Hahaha, Tuan Wang, Anda terlalu sopan. Karena Anda bilang Anda bersedia menungguku, bagaimana mungkin aku menolak kebaikan Anda? Bab 51 Li Zhouzu yang tahu nilai Ye Chen. Setelah panggilan ditutup, Yang Tianhua berpura-pura tidak sabar dan berkata, seorang kooperator yang tidak memiliki kemampuan sama sekali masih ingin bekerja sama dengan saya. Benar-benar menjengkelkan, dia bahkan ingin menelepon saya setiap hari. Saudara Yang, saya ingin tahu apa pekerjaan Anda. Saya pikir Anda cukup mampu. Jika Anda menemukan pekerjaan yang bagus, tolong perkenalkan kepada kami teman-teman sekelas lama. Yang Tianhua berkata riang, tentu saja kita teman sekelas lama. Dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan menatap Ye Chen yang sedang makan dengan tenang di sampingnya. Ye Chen, kudengar kau di perusahaan Huacheng. Aku punya beberapa kenalan lama di sana. Oh, apakah Anda punya kenalan lama di perusahaan kami? Dia tidak memasukkan masalah itu ke hati, tetapi dia tidak menyangka bahwa lebih dari 10 menit kemudian Yang Tianhua benar-benar menelepon mantan rekannya ke hotel. Ye Chen ini pasti kolega baikmu kan? Ye Chen mengangkat matanya dan melihat Li Mingxuan dan yang lainnya berjalan ke arahnya. Tentu saja mereka yang bisa bermain bersama tentu saja bu. Ini juga menunjukkan bahwa Yang Tianhua benar-benar banyak berpikir untuk membuat dirinya merasa jijik. Sayang sekali teman sekamarku Liang Ping yang memberitahuku sebelumnya tidak datang, kalau tidak aku benar-benar akan minum dengannya, bagaimanapun dia memberiku kabar terlebih dahulu. Dia tidak menyangkal bahwa dia minum segelas anggur sendirian. Li Mingxuan melihat bahwa dia diabaikan dan segera menjadi kesal. Bos Yang, hari ini benar-benar kebetulan. Saya tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen akan seberuntung itu menjadi teman sekelas Anda. Ye Chen benar-benar terkenal di perusahaan kami. Kita semua tahu bahwa dia hanyalah seorang gigolo sekarang. Nasi gratis. Yang Tianhua senang. Awalnya dia mengira Ye Chen memiliki kemampuan nyata, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hanyalah seorang gigolo. Hei, aku ingat Ye Chen berbicara omong kosong di grup. Dia bilang mobil yang dibeli saudara yang kita bukan apa-apa. Ada suara lain di kerumunan yang mengingatkan kembali ingatan semua orang. Yang Tianhua langsung memikirkan Ye Chen yang telah mempermalukannya hari itu dan berpura-pura menenangkan suasana. Jangan katakan bahwa aku menyukai Ye Chen, mungkin aku punya kesulitan yang tak bisa dijelaskan. Saudara Yang, kamu baik hati, tetapi jika aku punya teman sekelas lama seperti ini, aku pasti sudah menendangnya sejak lama. Ya, tidak apa-apa melakukan sesuatu yang memalukan seperti menjadi gigolo. Tapi hari ini ketika saya melihatnya mengendarai Volkswagen itu, saya memeriksanya. Saya tidak menyangka bahwa pemilik mobil itu adalah seorang wanita. Brengsek, Ye Chen sebenarnya bukan gigolo, kan? Bahkan mobil yang dikendarainya milik seorang wanita. Tidak heran dia tidak menyebutkan bahwa dia menyetir ke sini tadi. Apakah dia tidak takut seseorang akan meremehkannya? Li Mingxuan menambahkan, saudaraku, bukan hanya itu. Menurut pendapat saya, Ye Chen terlalu bangga untuk memenuhi reputasinya. Dia suka mengambil pujian meskipun dia tidak memiliki keterampilan. Rekan-rekan saya yang sudah lama bersama saya mengatakan hal ini. Sepertinya Ye Chen benar-benar bukan orang baik. Meskipun diserang oleh begitu banyak orang, ekspresi Ye Chen tetap sama seperti biasanya. Jika saya tidak berubah sekarang dan Liang Ping tidak memberitahu saya akan malu dan bahkan menjadi bahan tertawaan di antara semua teman sekelas saya. Yang Tianhua dan yang lainnya pasti sedang menunggu saya marah dan malu sehingga saya bisa mempermalukan diri sendiri lebih jauh. Memikirkan hal ini, Ye Chen malah tertawa. Ekspresi acuh tak acuh ini tidak hanya membuat Yang Tianhua marah, tetapi juga membuat Li Mingxuan merasa tidak nyaman. Bukankah seharusnya seorang pria normal marah ketika mendengar seseorang mengatakan bahwa dia adalah seorang gigolo? Mungkinkah? Ye Chen masih berpikir bahwa makan makanan gratis adalah semacam kenikmatan. Pada saat itu, ponsel pria itu tiba-tiba berdering. Orang-orang di sekitarnya bercanda, Ye Chen, apakah ini pesan dari wanita kaya yang mengirimimu pesan? Pergi dan temui dia dengan cepat. Saudari kaya apa? Mungkin itu bibi kaya. Semua orang tertawa terbahak-bahak lagi. Satu-satunya yang memasang ekspresi cemberut adalah Ye Chen dan Li Zhouzu. Li Zhouzu hendak berbicara karena merasa sedih untuk pria di sebelahnya. Dia tahu betul nilai Ye Chen. Orang yang memberi Ye Chen Maibah adalah Li Xiaohui dari toko 4S yang juga sepupu Li Zhouzu. Saat itu Li Zhouzu juga meminta Li Xiaohui untuk meminjam uang tetapi jumlahnya terlalu besar dan Li Xiaohui tidak dapat memberikannya, namun di rumah Li Zhouzu dia melihat Ye Chen di foto grup teman sekelas. Orang-orang di toko mobil mewah 4S terkenal karena ketajaman mata mereka, bahkan meskipun Ye Chen tampak miskin di foto, Li Xiaohui tetap mengenalinya. Jadi Li Zhouzu menjadi teman sekelas pertama yang tahu tentang kesuksesan Ye Chen. Dia sudah memiliki masa lalu dengan Ye Chen dan sekarang dia ingin meminta sesuatu kepadanya.
Mendengar orang-orang itu memfitnah Ye Chen seperti ini, Li Zouzu ingin menghadapi mereka secara langsung. Saat dia hendak berbicara, tangannya langsung digenggam oleh pria itu dan suara geli terdengar dari telinganya. Jangan terburu-buru, mari kita tonton saja pertunjukannya. Li Zouzu ragu-ragu selama 2 detik lalu mengangguk seolah kerasukan hantu. Kemudian Ye Chen sepertinya sedang membalas pesan di ujung telepon yang lain. Itu adalah bengkel tempat dia memperbaiki mobilnya. Mobil itu sudah diperbaiki sepenuhnya dan seseorang sudah datang dari bengkel. Li Zouzu sepertinya memiliki firasat. Ketika dia menoleh, dia bertemu dengan mata Ye Chen yang tersenyum. Pada saat yang sama, ada ketukan di pintu kotak. Halo, apakah ini Tuan Ye Chen? Seorang wanita dengan stoking hitam dan sepatu hak tinggi mengetuk pintu dengan sopan sambil tersenyum di wajahnya. Banyak pria di dalam ruangan tiba-tiba memiliki mata berbinar. Wanita yang cantik. Tunggu sebentar. Seshe datang menemui Ye Chen. Sekelompok orang itu tampak bingung dan tidak ada yang memperhatikan wanita itu sehingga dia mengajukan pertanyaan lain sendiri. Bukankah Tuan Ye Chen? Aneh sekali dia datang sesuai alamat. Saat dia hendak memanggil Ye Chen, seorang pria berdiri di tengah kerumunan dan melambai kepada wanita di depan pintu. Ah, Tuan Ye Chen. Li Xiaohui dengan bersemangat menghampiri, mendekat, dan dengan hormat menyerahkan kunci mobil. Mobil Anda sudah diperbaiki. Staf kami telah mengantarkannya ke depan pintu Anda. Apakah Anda perlu keluar dan memeriksanya? Semua orang tercengang secara umum, mobil mewah atau mobil termahal dari toko 4S tidak dapat menikmati layanan pengiriman mobil khusus. Mungkinkah wanita kaya yang mendukung Ye Chen juga berasal dari toko ini? Ini adalah satu-satunya penjelasan yang dapat membuat mereka memahami situasi saat ini. Waktu seolah membeku selama 2 atau 3 detik. Ye Chen berdiri dengan tenang dan berkata ini cukup cepat saya akan membeli yang lain nanti. Wanita itu mengangguk sambil tersenyum dan dengan hormat menyerahkan kunci mobil ke kursi Ye Chen. Ye Chen menolak tetapi orang-orang di sekitarnya tidak setuju. Mobil macam apa yang bisa membuat wanita di bengkel menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengirimkannya ke sini Ye Chen mengapa kamu tidak membuka mata kami? Bab 52 Maybach biasa. Ini bukan mobil mewah, ini Maybach edisi terbatas. Ye Chen mengatakannya dengan ringan seolah-olah dia tidak berbicara tentang Maybach tetapi Jili. Semua orang terkejut melihat kunci yang Li Xiaohui berikan kepada Ye Chen, huruf-huruf itu bersinar begitu terang hingga membutakan semua orang. Li Mingxuan bergumam pada dirinya sendiri, Ye Chen, kamu tidak benar-benar gigolo yang dipelihara oleh wanita kaya itu, kan? Li Xiaohui memandang mereka dengan jijik. Dia berkata dengan serius, tolong jangan menghina pemilik Maybach kami yang terhormat. Memang benar dibeli oleh Tuan Ye Chen di dealer mobil khusus. Tuan Ye Chen membelinya sendiri dan membayar penuh. Beberapa orang seharusnya tidak memperlakukan kotoran seperti perilaku Anda merusak citra Tuan Ye Chen dan Maybach. Toko kami berhak menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Kalimat ini seperti batu yang menyebabkan percikan yang cukup besar di antara kerumunan. Orang-orang keluar dari kotak satu demi satu melihat Maybach yang bersinar yang diparkir di luar dan merasa sangat rumit dan iri. Satu-satunya orang yang ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram adalah Li Mingxuan yang Tianhua dan kaki tangan mereka. Lebih banyak suara meledak dari kerumunan. Jadi, apakah Ye Chen benar-benar pemilik Maybach itu? Mereka selalu berusaha menjilat yang Tianhua dan mengejek Ye Chen. Ternyata aku benar-benar salah sasaran. Orang-orang di dalam saling memandang dan suasananya sangat canggung. Jadi di Maybach ini, Mercedes milik yang sepertinya tidak berarti apa-apa haha. Begitu kata-kata ini diucapkan, udara menjadi sunyi kembali. Tidak peduli seberapa baik mentalitas yang Tianhua, dia hampir menggertakkan giginya karena marah. Ye Chen, karena kamu sangat kaya, mengapa kamu harus bertingkah seperti cucu di depan kami teman-teman sekelas lama? Dia mendengus dingin sangat berbeda dari tatapan ramah yang baru saja dia tunjukkan. Jangan takut teman-teman lama kita akan meminta Anda meminjam uang atau semacamnya dan kemudian Anda akan mendapat masalah kan? Kata-kata ini sangat kasar di telinga dan bahkan Li Zouzu sangat marah sehingga dia bergegas di depan Ye Chen. Yang Tianhua, apa menurutmu semua orang setenar dirimu? Tidak bisakah Ye Chen lebih rendah hati? Pria itu mengangguk dan mengangkat sudut matanya. Tampilan acuhnya membuat Yang Tianhua marah sampai mati. Zhou Zhou jangan tertipu oleh anak ini, Yang Tianhua menambahkan Ye Chen, jika kamu benar-benar kaya, sumbangkan 1 atau 2 juta untuk mendirikan yayasan di antara para siswa sehingga kami dapat membantu siswa yang membutuhkan ini. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat alisnya dan menatap Li Zouzu lagi. Benar Zhou Zhou. Saudara yang benar, Ye Chen harus mengingat penggali sumur saat minum air. Li Mingxuan juga ikut-ikutan. Pikirkan baik-baik, kamu mampu membeli mobil mewah semahal itu sekarang, kamu tidak boleh melupakan mantan teman sekelasmu, kan? Itu masuk akal. Kamu punya begitu banyak uang, tetapi kamu tidak menggunakannya untuk membantu kami teman sekelas lama. Bukankah itu terlalu tidak berperasaan? Jenis hati nurani apa yang masih bisa kamu harapkan dari Ye Chen? Aku bahkan tidak berharap Ye Chen menyumbang 1 atau 2 juta seperti yang dikatakan saudara Yang. Aku akan berterima kasih jika dia menyumbang 500.000 atau 600.000 yuan.
Oh, apa artinya 5 atau 600 ribu? Di mata Ye Chen, hanya menghabiskan 1 atau 2 juta sudah cukup untuk menyelamatkan muka. Benarkah begitu, Ye Chen? Ye Chen masih bersandar dengan tenang di sofa. Penampilannya yang tenang dan acuh tak acuh membuat para siswa yang baru saja berbicara merasa bahwa mereka berakting dalam drama mereka sendiri. Yang Tianhua tidak memiliki kesabaran yang baik. Ye Chen, katakan saja apakah Anda bersedia menyumbang atau tidak. Anda sudah mampu membeli Maibah. Anda tidak akan enggan untuk menyumbang 1 atau 2 juta, kan? Ye Chen. Oh, orang-orang ini benar-benar pandai menggunakan pemerasan moral. Dia menyipitkan mata dan tertawa serta memusatkan pandangannya pada Yang Tianhua. Apa yang dikatakan teman sekelas tadi benar. Saat minum air, Anda harus ingat penggali sumur. Saya, Ye Chen, hanya memiliki sedikit pengaruh dan saya hanya memberikan kontribusi kecil. Saudara yang mungkin juga berpikir bahwa orang kaya harus membantu orang miskin, kan? Jadi, kita yang kaya duluan harus saling membantu. Bagaimana kalau kita bergabung? Berikan saja apapun yang kamu inginkan dan aku akan menambahkan 500 ribu. Dia mengetuk meja dengan jari-jarinya yang bertulang dan berbicara dengan tenang. Saran Yang Tianhua saya seharusnya lebih baik daripada apa yang baru saja Anda katakan, kan? Lagi pula Anda juga mengendarai Mercedes. Petik 2 petik. Suasana menjadi canggung lagi. Langkah ini merupakan keberhasilan besar dalam mengambil inisiatif dan membuat semua orang takut untuk mengucapkan sepatah kata pun karena takut Ye Chen akan menunjuk jari ke arah mereka dan memaksa mereka untuk menyumbang. Mereka tidak punya 2 atau 3 juta untuk disumbangkan ke yayasan yang disebut itu. Haha, tentu saja tidak masalah. Bukankah hanya 2 atau 3 juta? Yang Tianhua tertawa canggung dan bersikeras untuk mengadakan acaranya sendiri. Yayasan teman sekelas. The Classmate Foundation ada di antara teman sekelas. Pada saat itu dia akan meminta ketua pasukan untuk menyimpan uang itu. Jumlahnya 5 atau 6 juta. Dia hanya perlu mengambil bagian uangnya kembali dan mungkin dia bisa mendapatkan sejumlah uang Ye Chen. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat berbicara dengan gembira lagi. Ye Chen, saranmu masuk akal, aku bersedia menyumbang 2 juta untuk yayasan teman-teman sekelas kita. Sebelum dia selesai berbicara, suara Ye Chen terdengar lagi. Dasar apa yang dibutuhkan teman-teman sekelas kita? Kita semua adalah anggota masyarakat jadi kita seharusnya tidak begitu miskin untuk menyumbangkan uang, kan? Atau siapa yang bisa memberitahu kita mengapa mereka membutuhkan bantuan dan berapa banyak? Mudah untuk menyumbangkan uang tetapi lebih sulit untuk menggunakannya dengan... Dia mengunci tatapannya pada semua orang dan semua orang yang dia kunci tatapannya dengan cepat menggelengkan kepala. Meskipun dia menginginkan uang itu, siapa yang mau mengakui bahwa dia sangat miskin sehingga dia harus meminta sumbangan? Terlebih lagi, Ye Chen dan Yang Tianhua sekarang berada dalam konfrontasi yang nyata dan palsu. Jelas bahwa Yang Tianhua ingin menipu Ye Chen dan Ye Chen ingin menyeret Yang Tianhua ke dalam air. Apa hubungannya pamer kekayaan oleh Maybach dan Mercedes-Benz dengan orang biasa? Lebih aman makan melon. Saya menyarankan agar kita menyumbangkan uang tersebut langsung ke sekolah untuk mendirikan beasiswa. Saya pikir mungkin ada banyak siswa di sekolah yang membutuhkan pengentasan kemiskinan. Mereka berada dalam situasi yang jauh lebih sulit daripada siswa di kelas kita. Yang Tianhua langsung tersedak. Jika itu benar-benar disumbangkan ke sekolah, maka 2 juta itu akan terbuang sia-sia. Apa yang salah? Apakah Anda tidak bersedia menyumbang? Jangan khawatir, sekolah akan memanfaatkan uang itu dengan baik. Lagi pula, sekolah sering menerima sumbangan, kan? Ye Chen menikamnya di jantung lagi pada saat kritis. Yang Tianhua langsung berkeringat dingin. Bagaimana dia bisa tega menghabiskan 2 atau 3 juta untuk berdonasi? Dia hanya ingin menipu uang Ye Chen. Jika dia benar-benar memberikannya ke sekolah, bagaimana dia bisa mendapatkannya kembali? Bukankah itu seperti melemparkan roti daging ke anjing? Bab 53 siapa yang bisa menolak jebakan kecantikan ini? Rahasianya terungkap dan Yang Tianhua tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Orang-orang di sekitarnya juga menyadari rasa malu Yang Tianhua dan ketika mereka ingin mendekati Ye Chen dan mengucapkan beberapa kata baik kepadanya, mereka mendengar Ye Chen mencibir. Aku, Ye Chen, belum menghasilkan banyak uang, tetapi aku selalu bisa menghasilkan beberapa juta. Mengapa kamu tidak mengumpulkan sebagian? Ketika kamu sudah punya, beritahu aku dan sumbang bersama. Jika benar-benar tidak mungkin, aku bisa meminjamkanmu beberapa, Tuan Yang. Tuan Yang meninggikan suaranya membuat Yang Tianhua terlihat semakin malu. Namun Ye Chen mengabaikannya dan bangkit dan pergi. Dalam hal pamer siapa yang dia takuti sekarang karena dia memiliki sistem. Li Zhouzu juga pergi bersamanya. Li Mingxuan dan yang lainnya masih mencoba menipu Ye Chen untuk membayar tagihan dan menjadikannya kambing hitam tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia melarikan diri bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hahaha saudara Yang, ayo pergi duluan. Saya juga pergi, perusahaan tiba-tiba mengatakan kami harus bekerja lembur. Saya juga istri saya menunggu saya pulang dan mengurus anak-anak. Tiba-tiba hanya ada beberapa orang yang tersisa di meja. Yang Tianhua menggertakkan giginya dan membayar tagihan dalam diam. Dia benar-benar menghabiskan 200 ribu untuk makan. Dia menatap pelayan yang tidak punya pilihan selain berbicara dengan canggung. Bos Yang, seseorang baru saja membuka sebotol anggur mahal jadi. Yang Tianhua hampir muntah darah. Melihat adegan ini, Li Mingxuan dan yang lainnya juga ingin melarikan diri. Bos Yang, mari kita buat janji lain kali. Seluruh kotak itu kosong dan tidak ada yang tahu siapa yang membuka botol bernilai puluhan ribu dolar itu dan mereka bahkan tidak meninggalkan botolnya untuknya. Ye Chen. Ini semua salah Ye Chen. Jika bukan karena Ye Chen, bagaimana dia bisa begitu malu hari ini? Angin di luar agak dingin.
Ye Chen memandang Li Zhouzu yang mengikutinya dari dekat dan sedikit mengernyit. Dia masih berpikir untuk pulang dan memeluk istrinya, tetapi sepertinya akan sedikit terlambat. Memikirkan hal ini, Ye Chen menoleh dengan sopan. Melihat wanita dengan rok pendek, dia berkata dengan sopan, aku akan mengantarmu pulang. Hati wanita itu tiba-tiba berdebar kencang. Dia mengangguk tajam dan masuk ke mobil Ye Chen. Ruang di dalam mobil itu cukup besar, tetapi Li Zhouzu sangat gugup sehingga dia bahkan tidak berani bernapas. Dia bahkan tidak berani mengatakannya dengan lantang alasan mengapa dia mengikuti Ye Chen. Tapi dia harus memberitahu pria ini. Ye Chen. Saat dia selesai berbicara, dia menggigit bibir merahnya dan menatapnya dengan ragu-ragu. Sebenarnya ada alasan mengapa aku datang ke sini bersamamu, dia menjadi semakin gugup ketika mengatakan ini karena takut akan penolakan. Ye Chen, aku ingin bertanya padamu. Meskipun dia mengumpulkan seluruh keberaniannya, dia masih tidak tahu bagaimana mengucapkan kata-kata meminjam uang. Jika Anda memiliki kesulitan, katakan saja langsung kepada saya pasti akan membantu Anda jika saya bisa. Ye Chen bukan orang bodoh. Hal-hal telah sampai pada titik ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu tujuan Li Zhouzu. Namun meskipun aku tahu itu, aku masih merasa sedikit tidak nyaman di hatiku. Li Zhouzu adalah salah satu dari sedikit siswa di kelas yang bisa berdiri di sisinya dan berbicara untuknya. Dia tidak ingin orang seperti itu menjadi orang asing sepenuhnya suatu hari nanti di bawah kendali uang. Ye Chen, aku ingin meminjam 1 juta darimu. Dia mengumpulkan seluruh keberaniannya dan mengatakan ini. Namun ketika dia mendengar 1 juta, ekspresi Ye Chen sedikit terkejut. Di mata Li Zhouzu, apakah dia terlihat seperti musuh besar atau mesin ATM? Dia dengan santai meminta 1 juta. Meskipun dia bisa mendapatkan uang sejumlah ini, bukan berarti dia bersedia meminjamkannya kepada orang asing yang syemi dengan siapa dia memiliki sedikit kontak. Ekspresi Ye Chen tiba-tiba menjadi rumit. Seperti yang diharapkan, teman-teman di sekitarnya akan berubah ketika dia punya uang. Tanpa diduga, bahkan Li Zhouzu pun sama. Tetapi ketika dia mengangkat kepalanya lagi, dia menghadapi mata Li Zhouzu yang berair. Seolah-olah dia telah mengumpulkan banyak keberanian, wajah Li Zhouzu tiba-tiba menjadi layu seperti bunga layu yang menunggu untuk dihancurkan oleh badai. Gadis itu melepas mantelnya memperlihatkan bahunya yang putih dengan tahi lalat hitam kecil di atasnya yang sangat membangkitkan gairah. Matanya jernih dan cerah dengan sedikit kantung mata merah seolah-olah dia telah dibuli dia layak menjadi seorang gadis di universitas mereka bahkan setiap kerutan dan senyumnya memiliki pesona murni tersendiri. Dewi sekali. Dia benar-benar menanggalkan pakaiannya di depannya. Jika dia tidak punya perasaan, dia tidak akan disebut pria, tetapi dia masih menatapku dan berbicara dengan lembut. Li Zhouzu, aku harap kamu bisa menghormati dirimu sendiri. Dalam kesanku, kamu bukan wanita seperti ini. Ini tidak diragukan lagi merupakan penolakan yang pasti. Kata-katanya relatif ringan, tetapi begitu dia selesai berbicara, Li Zhouzu terkejut dan segera bahunya mulai bergetar. Perlahan isak tangis itu menjadi lebih jelas. Suara tangisan menembus mobil dan mencapai luar. Namun suara Li Zhouzu cukup bagus bahkan ketika dia menangis, dia tetap menawan. Kamu tidak perlu menangis hanya karena aku menolakmu. Bukankah Li Zhouzu seharusnya sangat bangga? Ketika dia kuliah, dia seperti mawar keras kepala yang bisa mekar bahkan dalam angin dingin. Kenapa setelah beberapa tahun di masyarakat, hal-hal tiba-tiba menjadi begitu asing bagi orang lain? Ye Chen, aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Aku meminjam uang dari Yang Tianhua sebelumnya, tapi hehe, dia ingin aku menjadi kekasihnya, tapi aku tidak mau. Ye Chen, aku tidak ingin kamu bersimpati padaku. Aku hanya ingin mengatakan bahwa 1 juta ini adalah uang penyelamat hidup bagiku. Saya tidak ingin memeras siapapun secara moral dan Anda tentu saja memiliki hak untuk menolak saya. Jika Anda membantu saya akan menjadi milik Anda. Anda dapat melakukan apa saja untuk saya. Saya tidak punya... Dia tidak ingin menunjukkan lukanya kepada siapapun, tetapi pada saat ini dia kehilangan kesempatan untuk memilih. Jelas sekali dia telah mencapai level ini. Gigitan. Suara sistem terdengar lagi pada... Ye Chen ragu selama 2 detik ingin melihat trik apa yang akan dimainkan sistem selanjutnya. Generasi tugas telah terdeteksi. Saya harap tuan rumah dapat membantu Li Zhouzu memecahkan dilema dia akan menerima hadiah tertentu. Pertama, selesaikan masalah awal Li Zhouzu dan dapatkan 10 kali lipat bunganya dengan meminjam uang darinya. Bantu Li Zhouzu memecahkan kesulitan keluarganya untuk kedua kalinya dan menghadiahinya dengan ilmuwan pembuat zaman baru. Ketiga, biarkan karir Li Zhouzu berkembang dan berikan penghargaan kepada bakat desain terbaik. Hadiahnya sangat kaya. Seorang ilmuwan lintas zaman. Bakat desain terbaik. Ye Chen mulai bertanya-tanya kesulitan seperti apa yang dihadapi Li Zhouzu yang membuatnya sampai menjual dirinya sendiri. Sistem, bisakah Anda memeriksa kesulitan Li Zhouzu saat Anda dapat bertanya langsung kepada Li Zhouzu tentang host ini? Sistem menolak Ye Chen secara langsung hanya dengan 1 kalimat. Tidak ada cara lain, Ye Chen harus mengalihkan perhatiannya kembali ke Li Zhouzu. Jika Anda ingin meminjam uang dari saya, Anda harus memberitahu saya persis apa yang terjadi pada Anda. Secercah cahaya melintas di mata Li Zhouzu. Dia tahu bahwa pria ini bersedia membantunya sekarang. Bab 54, jika Anda punya uang, itu akan benar-benar memberi. Li Zhouzu tersenyum pahit dan berkata keluarga saya mengalami sedikit krisis pada tahun saya lulus. Saya sibuk membuat pakaian selama 2 tahun terakhir. Setelah saya mencapai beberapa keberhasilan dalam desain, saya membuka studio desain fashion dengan seorang mitra.
Masa-masa indah tidak berlangsung lama. Studio pakaian tidak mengalami kemajuan untuk sementara waktu dan rekan saya melarikan diri. Saya berutang ratusan ribu dolar karena studio desain pakaian tersebut. Saat ini kedua orang tua saya jatuh sakit. Ayah saya memiliki masalah ginjal dan sekarang perlu cuci darah setiap hari. Biaya sehari-hari mencapai puluhan ribu. Jika dia ingin pulih, transplantasi ginjal akan menelan biaya ratusan ribu. Ibu saya mengalami serangan jantung karena situasi ayah saya dan sekarang dirawat di rumah sakit. Orang tua saya tahu tentang masalah keuangan dan menolak menggunakan obat-obatan rumah sakit sejak kemarin. Saya dan saudara saya memohon kepada semua orang. Saudara saya akan lulus dari Universitas Peking dan Universitas Tsinghua, tetapi dia juga sedang cuti dan bekerja 3 pekerjaan. Wajah kecilnya dipenuhi dengan bekas air mata dan dia mengangkat matanya yang basah. Lagi pula itu 1 juta. Dia dan Ye Chen tidak banyak berhubungan selama bertahun-tahun meskipun mereka adalah teman sekelasnya dia. Tidak ada jaminan bahwa Ye Chen Jiao pasti akan meminjamkan sejumlah besar uang ini padanya. Dia juga siap untuk menyerahkan dirinya. Aset terakhirnya adalah kecantikannya yang juga disukai Yang Tianhua, tetapi Ye Chen lebih dapat diandalkan daripada Yang Tianhua dan di dalam hatinya, dia selalu tertarik pada Ye Chen. Selama kamu meminjamkannya kepadaku, aku akan melakukan apa saja. Dia hendak berbicara tetapi diinterupsi oleh Ye Chen. Kirimkan saya nomor rekening bank, saya bersedia meminjamkan Anda 1 juta. Tim bola voli putri itu ragu-ragu selama 2 detik dan tepat ketika mereka mengirimkan nomor rekening kartu bank mereka, mereka segera menerima notifikasi kedatangan uang di ponsel mereka. Benar-benar ada 1 juta. Dia dengan cepat mengangkat matanya dan menatap pria di depannya dengan mata lebar. Dia benar-benar meminjamkan saya sejumlah besar uang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setetes air mata yang jernih jatuh dan Li Zhouzu bahkan tergagap ketika dia berbicara dan air mata jatuh begitu saja ketika dia membuka mulutnya. Ye Chen terima kasih. Dia mengucapkan terima kasih berkali-kali tetapi masih merasa bahwa ucapan terima kasih itu terlalu meremehkan. Pakai baju, nanti masuk angin. Suara lembut pria itu terdengar dan dia menyerahkan mantel yang baru saja dilepas Li Zhouzu kepadanya. Di luar berangin dan kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak terburu-buru untuk uang ini. Kamu dan adikmu harus menjalani hidup kalian dengan baik dulu. Kamu adalah siswa berbakat dari Universitas Peking atau Universitas Tsinghua, jadi jangan putus sekolah. Li Zhouzu gemetar karena kegembiraan. Baginya, ini adalah bantuan besar, secercah cahaya yang menerangi situasi gelapnya. Ye Chen. Oke, kamu sudah berterima kasih. Tidak perlu menggunakan metode ekstrim seperti itu di masa depan. Tidak semua orang seperti Yang Tianhua. Dia mengulurkan tangannya dan mengusap kepala Li Zhouzu untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Emosi yang tidak diketahui melintas di mata Li Zhouzu. Dia mengangguk dengan penuh semangat, matanya penuh dengan pria di depannya. Ye Chen, aku pasti akan menemukan cara untuk mengembalikan 1 juta ini kepadamu. Dia akan selalu mengingat uang ini di dalam hatinya dan akan membayarnya kembali 2 kali lipat setelah dia punya uang. Tidak perlu terburu-buru, masih ada jalan panjang yang harus digigit. Selamat kepada host karena telah menyelesaikan tugas. Hadiahnya adalah 10 kali lipat hadiah 10 juta uang tunai telah disetorkan ke akun Anda. Dia meminjam 1 juta dan sistem membayarnya kembali 10 juta. Sistem ini sangat bagus, dia benar-benar memberikan uang jika ada uang. Dia tidak meminta Li Zhouzu untuk mengembalikan 1 juta. Bagaimanapun, karena Li Zhouzu lah dia bisa mendapatkan jutaan rejeki nomplok lainnya. Sudah sangat larut, haruskah aku mengantarmu pulang dulu? Li Zhouzu mengenakan pakaiannya dan mengangguk dengan air mata berlinang. Saat dia mengantar Li Zhouzu pulang, hari sudah tengah malam. Dia pikir Tang Ruxue seharusnya sudah tidur, tetapi dia melihat lampu di ruang tamu masih menyala. Ye Chen tahu bahwa ini adalah pertanda bahwa Tang Ruxue masih menunggunya. Setelah membuka pintu, tubuh lembut wanita itu memeluknya dan dia segera mencium bibir merahnya, ciuman yang membekas ketika dia bingung dan kehilangan arah. Tang Ruxue mendorongnya menjauh. Kemana saja kamu? Kenapa kamu berbau seperti wanita lain? Wanita memiliki hidung yang sangat sensitif. Dia bisa mencium parfum orang lain di mantel Ye Chen. Benarkah reuni kelas adalah surga bagi cinta pertama seperti yang dikatakan orang-orang itu? Mungkinkah Ye Chen telah bersatu kembali dengan cinta lamanya? Hati Tang Ruxue menegang ketika dia memikirkan ini, melihat ekspresi cemburu Tang Ruxue, pria itu tertawa pelan dan mengaitkan hidung kecil Tang Ruxue dengan jarinya. Apa yang kamu pikirkan? Aku memang mengantar seorang teman sekelas pulang hari ini, tapi itu bukan hubungan seperti yang kamu pikirkan. Ya. Apakah aku akan berbohong padamu? Ye Chen dengan lembut memeluk Tang Ruxue di lengannya. Dia tahu bahwa semua wanita perlu merasa aman, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Sui akan merasa sangat tidak aman suatu hari nanti. Sepertinya dia harus memberi Xiao Sui lebih banyak rasa aman di masa depan. Sayang, aku menelepon orang tuaku hari ini. Mereka sangat ingin bertemu denganmu. Bagaimana kalau kita mengambil cuti akhir pekan ini untuk mengunjungi mereka? Dia berkata dengan nada jahat, istri, buku pendaftaran rumah tangga kita sudah siap. Aku ingin tahu apakah buku milikmu sudah siap. Saat berbicara tentang buku pendaftaran rumah tangga, wajah Tang Ruxue memerah. Bagaimana bisa sepagi ini aku belum memberitahu orang tuaku tentang situasimu? Sayang, aku benar-benar tidak ingin kembali ke rumahku sebelumnya.
Kata-kata ini membangkitkan beberapa kenangan sedih bagi Tang Ruxwei, tetapi pria itu memeluknya erat-erat di lengannya lagi. Jangan takut, aku akan melindungimu mulai sekarang dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, bahkan keluargamu. Dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi istri dan anak-anaknya, dia tidak pantas menjadi seorang pria. Malam penuh gairah. Keesokan harinya, dia bangun pagi dan menelepon Li Zhouzu. Saya juga mengetahui bahwa adik laki-laki Li Zhouzu putus kuliah dan telah bekerja di pabrik jalur perakitan. Sistem tidak menyebutkan siapa bakat yang membuat zaman itu. Jika dia harus menebak, dia samar-samar merasa bahwa orang ini seharusnya adalah adik laki-laki Li Zhouzu. Sistem anjing. Dia bahkan tidak mengucapkan keseluruhan kalimat yang memaksanya untuk menebak kata demi kata. Sistem. Setelah selesai sarapan, dia mencium istrinya dan anak kembarnya lagi lalu pergi dengan semangat tinggi. Ketika saya turun, saya melihat Li Zhouzu memegang sarapan di tangannya menunggu seseorang di gerbang komunitas mereka. Baru setelah mobilnya muncul di bawah di komunitas, sedikit lebih banyak cahaya muncul di mata Li Zhouzu. Ye Chen. Dia memandang pria di depannya dan menyerahkan kotak makanan di tangannya. Ini adalah sarapan yang saya buat sendiri dengan berpikir bahwa kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak memiliki kebiasaan makan sarapan dan toko sarapan di luar tidak terlalu higienis. Ye Chen mengambil kotak makanan darinya dengan ekspresi malu di wajahnya. Sebenarnya aku sangat ingin memberitahu Li Zhouzu bahwa dia punya istri dan juga sudah makan sarapan, tetapi melihat ekspresi tulus Li Zhouzu, menolak sarapan ini sepertinya adalah sebuah dosa. Ahem. Dia membuka kotak itu dan menemukan pangsit goreng, roti kukus, susu kedelai, dan semangkuk kecil bubur sayur di dalamnya. Cukup mewah, tetapi pasti butuh waktu cukup lama untuk menyiapkannya, bukan? Bab 55 Ekstra. Lagi pula mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu sehingga mereka tidak punya hal lain untuk dibicarakan saat ini. Suasananya sangat canggung dan udaranya begitu sunyi sehingga seseorang dapat mendengar suara jarum jatuh. Ye Chen adalah orang pertama yang memecah keheningan. Zhou, apakah masalah paman dan bibimu sudah selesai? Apa kamu merasa baikan sekarang? Saat berbicara tentang masalah keluarga, Li Zhouzu mengerutkan kening. Kedua orang tua sakit dan keluarga tersebut sudah mengalami kesulitan keuangan sehingga mereka harus tinggal di rumah sakit sepanjang waktu dan obat-obatan yang mereka minum adalah yang termurah. Saudara-saudara kandung tersebut berjuang untuk membayar biaya pengobatan. Biaya operasi masih belum cukup dan diperlukan penggantian organ. Faktanya, pihak rumah sakit memberitahuku bulan lalu bahwa tidak ada ginjal yang cocok untuk kondisi ayahku dan operasi transplantasi ginjal akan menelan biaya setidaknya 500.000. Mereka tidak bisa mengumpulkan 500.000 itu sehingga dia berpikir untuk meminjam uang dari seseorang. Kemarin dia melunasi semua tagihan medis yang dia punya. Segalanya menjadi lebih baik dan sumber perbaikan itu justru karena pria di sebelahnya. Untungnya operasi akan dilakukan dalam 2 hari dan untungnya sumber ginjal yang cocok telah ditemukan. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat matanya yang indah lagi. Dia menatap pria di depannya dengan serius seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikan dirinya sendiri. Mata indahnya seolah bisa berbicara memungkinkan Ye Chen melihat sekilas pikirannya saat ini dan dia berbicara dengan nada menenangkan. Katakan saja apapun yang ingin kamu katakan. Li Zhouzu ingin menggelengkan kepalanya dan menarik kembali kata-katanya. Apakah Anda mengalami kesulitan lain? Ye Chen bertanya kepada Li Zhouzu apakah 1 juta tidak cukup? Tidak Li Zhouzu menjelaskan dengan tergesa-gesa. Ye Chen, bisakah kamu ikut denganku untuk bertemu orang tuaku, mereka ingin berterima kasih padamu. Setelah dia selesai berbicara dia menyadari apa yang telah dia katakan. Dia langsung tersipu dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa jika Anda tidak punya waktu, tidak apa-apa, tetapi Anda telah melakukan bantuan yang sangat besar kepada keluarga kami. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, pria itu mengangguk. Sudah menjadi tugasku untuk mengunjungi para sesepuh, tetapi ini agak mendadak. Bagaimana kalau aku pergi dan menyiapkan beberapa hadiah? Ye Chen bergumam dalam hatinya bahwa jika dia tidak benar-benar pergi dan menemui Li Zhouzu mungkin tidak akan memberitahunya tentang situasi di rumahnya. Ketika Li Zhouzu mendengar persetujuan Ye Chen, dia menjadi lebih gugup. Dia segera meraih lengan pria itu dengan cemas, tidak menyadari betapa ambigu tindakannya itu. Tidak perlu hadiah apapun, orang tua saya akan sangat senang jika Anda bersedia pergi dengan saya. Dia sangat bersemangat sehingga dia hampir tidak bisa berbicara dengan jelas. Ketika saya bereaksi, saya menemukan bahwa hampir seluruh tubuh saya terlempar ke pelukan pria itu. Wajah kecilnya memerah lagi dan matanya menatap lurus ke arah Ye Chen. Dia bersedia menemaninya bertemu orang tuanya dan sangat mudah baginya untuk meminjamkan begitu banyak uang kepadanya. Ini berarti dia pasti memiliki dia di hatinya kan? Tetapi dia tidak berani menanyakan pertanyaan ini dan juga tidak memiliki identitas untuk bertanya. Meskipun Li Zhouzu tidak perlu menyebutkan hadiah apapun, tetap saja tidak baik jika dia bahkan tidak menunjukkan etika dasar saat mengunjungi pasien. Dia memilih keranjang buah di toko buah dan karangan bunga di toko bunga sebelum berkendara ke rumah sakit pusat kota. Segera setelah Anda memasuki rumah sakit, Anda bisa mencium bau disinfektan yang kuat. Mereka naik lift dan langsung menuju lantai 20. Orang tua saya berada di bangsal di ujung sana yang tinggal bersama. Li Zhouzu menunjuk ke ujung di sebelah kiri dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Saya akan dioperasi dalam 2 hari. Dia benar-benar ketakutan.
operasi itu tidak akan berhasil. Namun, pria itu seolah melihat kekhawatiran di matanya sekilas, mengulurkan tangannya dan menepuk bahunya. Jangan khawatir, hal-hal baik akan terjadi pada mereka. Mereka akan baik-baik saja. Suara jernih dan dingin itu seperti sumber air panas yang perlahan menghangatkan hatinya yang membeku. Dia mengangguk dengan sedikit senyum di matanya. Keduanya berjalan ke bangsal bersama-sama. Perawat yang lewat memandangi punggung mereka dan memuji mereka di belakang mereka. Anak laki-laki tadi sangat tampan dan gadis itu sangat cantik. Mereka berdua berjalan bersama tampak seperti pasangan yang serasi yang dibuat di surga. Wow, aku juga berpikir begitu dan perbedaan tinggi badannya sangat menawan. Pria itu berjalan di depan dan tidak mendengar gosip di belakangnya. Namun, Li Zouzu mendengarkan apa yang dikatakan para perawat, perlahan menolehkan kepalanya dan memberi mereka senyum pahit. Jodoh dari surga. Mungkinkah dia dan Ye Chen juga merupakan jodoh dari surga? Memasuki bangs, seorang wanita parubaya dengan gaun rumah sakit polos terbaring di ranjang rumah sakit. Di sebelahnya ada seorang pria tua berkulit gelap dengan usia yang sama. Ini pasti orang tua Li Zouzu. Fitur wajah wanita itu lembut dan persis 60 mirip dengan Li Zouzu. Orang dapat membayangkan betapa menariknya dia ketika dia masih muda. Penyakit itu meninggalkan bekas pada keduanya dan pada saat ini kedua lelaki tua itu tampak pucat dan kurus. Ayah ibu. Zhou anak bodoh, kenapa kamu tidak bilang padaku kamu membawa seseorang ke sini? Pastor Li berdiri tetapi penyakit jangka panjangnya hampir menguras tubuhnya dan dia terhuyung begitu dia berdiri. Ye Chen dengan cepat mendukung Pastor Li. Terima kasih anak muda, kamu pasti pacarnya Zhou, kan? Melihat penampilan pemuda yang tampan dan karakternya yang jujur, Ibu Li sangat bersemangat hingga ingin bangkit dari tempat tidur sambil bergumam pada dirinya sendiri. Oke, Zhou, kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu membawa orang ke sini? Kami akan sangat lega jika ada yang bisa menjagamu sebelum kami pergi. Ye Chen meletakkan bunga dan keranjang buah di tangannya di atas meja. Li Zouzu menghampirinya dan berbisik, aku takut orang tuaku akan berpikir terlalu banyak jadi aku berbohong kepada mereka dan mengatakan kamu pacarku seorang pengusaha. Ye Chen terkejut. Li Zouzu tersipu dan berbisik, bantu aku berakting sebentar ya. Sudah sampai pada titik ini, bisakah kamu masih menyabotnya? Jika orang tua Li tahu bahwa Li Zouzu telah berencana untuk mengorbankan dirinya demi uang, bukankah mereka akan sangat marah? Ibu Li dan ayah Li sama-sama menatapnya pada saat yang sama dan Ye Chen secara alami dapat melihat kebaikan kedua orang tua ini. Kesengsaraan selalu berusaha menakut-nakuti orang biasa. Kata-kata penolakan masih ada di bibirnya tetapi dia tidak bisa mengucapkannya. Bibi, Anda diberkati oleh surga dan saya yakin Anda akan aman dan sehat. Dia tidak pandai mengucapkan kata-kata penghiburan sehingga dia hanya bisa melirik Li Zouzu. Wanita itu sudah bersandar di pelukan Ibu Li sambil menangis tanpa henti menggumam, ibu tolong jangan mengatakan kata-kata sial seperti itu, saya sudah mengumpulkan cukup uang untuk operasi kita pasti akan bisa menjadi lebih baik. Zhou, semua salah ibu karena menyeretmu dan adikmu ke bawah. Ibu Li dengan lembut mengusap rambut Li Zouzu dan memfokuskan matanya pada Ye Chen. Zouzu sangat masuk akal dan perhatian sejak dia masih kecil. Dia memiliki hati yang sangat baik. Kamu harus menjaganya dengan baik. Aku tidak berharap untuk menjadi lebih baik. Aku hanya ingin melihat Zhou dan mempercayakannya kepada orang yang tepat sebelum aku mati. Sekarang aku tidak menyesal dalam kematianku. Saat dia berbicara, Ibu Li mengambil sapu tangannya dan batuk 2 kali. Bu, kami akan menjalani operasi lusa dan saya sudah menemukan donor ginjal, jadi jangan mengatakan hal-hal yang mengecilkan hati seperti itu. Bab 56 kamu tidak punya uang, aku akan meminjamkannya padamu. Ibu Li tersenyum tak berdaya tetapi kepahitan di matanya akan membuat siapapun yang melihatnya merasa sedih. Pastor Li duduk dengan gemetar. Saya mendengar dari Zhou bahwa nama Anda adalah Ye Chen. Ye Chen merasa sedikit tidak nyaman. Awalnya dia berpikir bahwa dia hanya mengunjungi pasien, tetapi dari penampilannya, sepertinya menantunya sedang berkunjung. Dan saya selalu merasa bahwa sorot mata Tuan dan Nyonya Li dan kata-kata yang mereka ucapkan sepertinya menunjukkan bahwa mereka sangat puas dengan saya. Selama pertemuan, mereka tidak banyak berbicara tentang penyakit atau urusan keluarga Li Zouzu. Ye Chen banyak ditanyai tentang latar belakangnya dan apa yang paling sering dia katakan adalah bahwa dia harus menjaga Zhou dengan baik sehingga mereka bisa tenang bahkan jika dia benar-benar pergi. Apa hubungannya dengan ini? Setelah meninggalkan rumah sakit, Li Zouzu menatap Ye Chen dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Maafkan aku Ye Chen, orang tuaku tahu bahwa aku dan saudara laki-lakiku tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu, jadi aku harus memberitahu mereka bahwa uang ini dipinjamkan kepadaku oleh pacarku dan aku dapat menggunakan hadiah pertunangan untuk mengimbanginya di masa depan. apakah hanya itu? Ye Chen tidak tahu bagaimana menanggapi orang tua Li Zouzu bertindak seolah-olah dia dan Li Zouzu akan menikah minggu depan. Jika Tang Ruxue tahu tentang ini, aku takut mereka akan meragukanku jadi aku bilang kita saling menyukai sejak kuliah. Suara Li Zouzu semakin pelan. Aku memang menyukaimu sejak kuliah. Ye Chen. Adikku tidak dapat melanjutkan studinya karena situasi orang tuaku sehingga dia memutuskan untuk keluar sendiri dan bekerja 3 pekerjaan sehari untuk mengumpulkan cukup uang untuk biaya pengobatan secepat mungkin. Faktanya, Li Xuanyu sangat pintar. Jika dia menyelesaikan studinya dengan baik, dia pasti akan mencapai hal-hal hebat di masa depan. Dia memiliki bakat dalam fisika dan telah dipuji sebagai seorang jenius muda sejak dia masih muda.
Jadi mengapa kamu mengatakan ini? Ye Chen menyela. Aku tahu kamu dan kakakmu mengkhawatirkan urusan orang tuamu. Aku tidak keberatan jika kamu sedikit berbohong demi kebaikan. Benarkah? Li Zouzu menatap Ye Chen. Ye Chen hampir setinggi 19 meter, jadi Li Zouzu yang tingginya kurang dari 17 meter harus mendongak untuk melihatnya. Ye Chen juga menatap Li Zouzu. Dia tahu betapa banyak ketidakadilan dan penderitaan yang telah diderita gadis ini sebelum dia membantunya. Mata Li Zouzu berangsur-angsur menjadi ambigu. Bagaimana dia harus berterima kasih kepada pria sebaik itu? Saat aku sedang memikirkannya, ponsel berdering. Ini panggilan Yang Tianhua. Li Zouzu hendak menutup telepon tetapi dihentikan oleh Ye Chen. Mari kita lihat apa yang ingin dia lakukan terlebih. Li Zouzu kemudian mengangguk dengan tergesa-gesa dan langsung menjawab telepon. Halo Zouzu. Telepon dalam mode speaker dan suara Yang Tianhua terdengar dari ujung telepon yang lain. Ye Chen sedikit mengernyit tetapi berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Zouzu menenangkan emosinya dan berpura-pura berbicara dengan normal. Ada apa? Oh Zouzu, apa yang kamu katakan benar-benar aneh. Mengapa kamu selalu begitu baik pada Ye Chen tetapi mengabaikanku? Aku sudah mengejarmu sejak kuliah. Aku tahu kamu sedang mengalami kesulitan di rumah saat ini, jadi apakah kamu sudah memikirkan apa yang aku katakan terakhir kali? Ketika Li Zouzu menyebutkan apa yang dia bicarakan terakhir kali, dia hampir marah. Yang Tianhua, aku, Li, bukanlah tipe orang yang kamu pikirkan. Jika kamu terus mengatakan ini, kita tidak perlu berhubungan lagi. Aku akan menutup telepon. Jangan. Suara Yang Tianhua menjadi sedikit lebih mendesak dan dia berbicara kepada Li Zouzu di ujung telepon. Zhou Yu harus memberiku muka karena kita teman sekelas lama. Bagaimana kalau kamu menemaniku makan dan aku akan setuju untuk meminjamkanmu 100.000 yuan. Sebelum menunggu jawaban Li Zouzu, Ye Chen mengambil telepon langsung dari tangan Li Zouzu. Pria muda itu berbicara dengan suara keras dan dalam. Yang Tianhua, masalah Li Zouzu tidak perlu bantuanmu lagi. Aku akan membantunya menyelesaikan masalah ini dan aku akan menggunakan dasar teman sekelas yang kau sebutkan. Ketika Yang Tianhua mendengar suara Ye Chen, dia sangat terkejut hingga hampir menjatuhkan teleponnya. Kamu. Mengapa kamu menggunakan telepon Li? Ye Chen mencibir. Tentu saja aku bersama Li Zouzu, kalau tidak bagaimana aku bisa menerima teleponmu. Dia berbicara perlahan. Kurasa Yang Tianhua, kamu pasti masih ingat apa yang kita bicarakan di reuni kelas, kan? Itu baru terjadi 2 hari lalu, bagaimana bisa Yang Tianhua mengatakan dia sudah melupakannya? Tapi dia berpura-pura bodoh dan bertanya ada apa, apakah kita membicarakannya di reuni kelas? Kamu benar-benar tahu cara berpura-pura bodoh. Yang Tianhua mendengus dingin. Kamu mengambil inisiatif untuk mengusulkan yayasan teman sekelas, apakah kamu sendiri tidak melupakannya? Tuan Yang, saya menunggu uang Anda ditransfer ke sekolah. Anda tidak punya cukup uang, bagaimana kalau saya pinjami Anda, saya akan mengenakan bunga 3. Ye Chen dijawab oleh nada sibuk telepon Yang Tianhua. Ye Chen. Dia menyerahkan telepon itu kepada Li Zouzu dan perlahan mengembalikan topik itu. Sekarang masalah uang telah terpecahkan, mengapa kamu tidak membiarkan adikmu kembali ke sekolah? Begitu kata-kata itu terucap, seorang kurir kurus dengan wajah pucat berlari lurus menuju rumah sakit. Li Zouzu tidak punya waktu untuk menanggapi kata-kata Ye Chen, jadi dia berteriak pada anak pengantar itu. Li Xuanyu. Li Xuanyu berhenti, menolehkan kepalanya dan melihat adiknya berdiri dengan seorang pria yang benar-benar asing dan tiba-tiba menjadi marah. Dia sudah memberitahu adiknya bahwa dia akan mengurus masalah uang. Dia tidak membutuhkan dia, seorang gadis yang menjual jiwanya untuk biaya pengobatan orang tuanya. Tapi, kakak siapa pria ini? Dia mengepalkan tinjunya dan menatap lurus ke arah. Aku sudah memberitahumu tentang biaya pengobatan orang tuamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku adalah pilar keluarga. Aku mampu membelinya. Apa kamu melakukan sesuatu yang buruk? Li Zouzu tersedak tiba-tiba. Dia tahu karakter saudara laki-lakinya dan tidak tahu harus berkata apa untuk menanggapinya sejenak. Karena dia memang hanya sedikit lagi melakukan sesuatu yang buruk yang akan dikatakan saudara laki-lakinya. Ye Chen yang menolaknya. Karena keheningan Li Zouzu, Li Xuanyu sepertinya mengerti dan tiba-tiba menjadi marah dan menarik kerah Ye Chen. Beraninya kau menyentuh adikku. Ye Chen bukanlah orang yang bertemperamen baik. Karena dukungan sistem, kekuatan fisiknya meningkat pesat. Dia seperti tembok yang berdiri di depan Li Xuanyu. Bagaimana mungkin Li Xuanyu, yang memakai kacamata dan memiliki wajah lembut, melakukan apapun pada Ye Chen? Dia dengan mudah didorong menjauh. Aku tidak peduli siapa kamu. Aku akan menulis surat utang dan mengembalikan semua uang yang dipinjam saudara perempuanku. Patenku akan segera dijual. Anda dapat menghitung bunga sesuka Anda. Saya tidak akan menyetujui ketentuan berantakan yang dijanjikan saudara perempuan saya. Saudari, jangan khawatir, aku pasti bisa membayarmu kembali. Bab 57, tidak ada cara untuk membalas Li Zouzu. Melihat pemuda yang begitu ambisius di depannya, amarah Ye Chen yang baru saja naik segera mereda banyak. Mereka bersaudara, jadi wajar jika mereka memiliki perasaan yang mendalam satu sama lain. Tidak perlu terlalu perhitungan, aku pacar saudara perempuanmu. Ye Chen berkata dengan santai menggunakan kata-kata dari rumah sakit untuk menghindari Li Xuanyu di depannya. Kita semua adalah keluarga, jadi urusan saudara perempuanmu tentu saja adalah urusanku juga. Jantung Li Zouzu berdebar kencang dan dia tiba-tiba mengangkat matanya untuk melihat pria di depannya. Keluargaku.
Matanya sedikit merah dan dia sepertinya telah menemukan tulang punggungnya. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, Li Xuanyu berbicara lagi, bahkan jika kamu benar-benar pacar adikku, lalu kenapa? Aku tetap akan mengembalikan uangnya kepadamu. Sampai kamu menikahi adikku, kamu tidak dianggap sebagai anggota keluarga kami. Setelah mengatakan ini, dia benar-benar menandatangani surat utang kepada Ye Chen. Sungguh pria muda yang ambisius. Ye Chen semakin mengagumi Li Xuanyu. Dia adalah siswa terbaik dari Universitas Peking dan Universitas Tsinghua, dan dia juga memiliki hak patennya sendiri. Dia tidak ingin keluarganya menderita keluhan apapun. Dengan kepribadian seperti ini, dia benar-benar pria sejati. Dia menerima IOU itu dan bertanya, paten apa yang baru saja kamu sebutkan? Li Xuanyu melengkungkan bibirnya dan melirik adiknya dari sudut matanya. Melihat cara dia menatap Ye Chen, cinta di matanya hampir meluap dan dia nyaris tidak waspada terhadap pria di depannya. Dia mungkin benar-benar pacar saudara perempuannya. Sebelum supervisor saya dan saya menemukan cara untuk mengurangi konsumsi dan meningkatkan pemanfaatan energi baru di laboratorium. Setelah kata-kata ini keluar, Ye Chen menatap pemuda di depannya dan ada sedikit antusiasme di matanya. Sungguh jenius fisika. Walaupun kalimat ini kurang tepat, dia sebenarnya menemukan sesuatu yang tidak bisa dipecahkan oleh banyak mahasiswa pasca sarjana dan mahasiswa doktoral. Saya menemukan metode ini dan meminta mentor saya untuk mencari investasi beberapa waktu lalu. Begitu investasi ditemukan, hanya 1 juta yuan seharusnya tidak terlalu sulit. Li Xuanyu masih memiliki kepercayaan diri seorang mahasiswa Universitas Peking atau Universitas Tsinghua. Paten ini memang memiliki nilai tertentu di pasar. Jika dia dapat memanfaatkan paten ini, pengembangan energi baru akan menjadi jauh lebih sederhana. Ombak sungai Yangtze di belakang mendorong ombak di depan. Dia bertindak seperti orang tua dan menepuk bahu Li Xuanyu, tetapi Li Xuanyu menghindar. Jangan berpikir kamu bisa melakukan apa saja padaku hanya karena kamu pacar adikku. Aku bahkan belum mengakuimu. Ye Chen tertawa 2 kali dan menyukai adik laki-laki Li Zhouzu dari lubuk hatinya. Saya juga tahu sedikit tentang investasi. Jika Anda punya waktu luang, kita juga bisa membahas paten. Setelah mendengar ini, Li Zhouzu juga perlahan berbicara. Xuanyu Ye Chen juga memiliki wawasan tertentu dalam investasi. Pasti tepat bagi Anda untuk meminta nasihatnya. Li Xuanyu berkata dengan enggan, saya mengerti. Melalui komunikasi tadi, dia pada dasarnya dapat memastikan bahwa Ye Chen bukanlah orang jahat, saudara perempuannya mungkin juga memiliki perasaan terhadap Ye Chen. Namun, dia berharap saudara perempuannya bisa bahagia dan menemukan pria yang mencintainya dan bersedia melindunginya. Ye Chen ini sulit untuk dipahami pada pandangan pertama. Ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh saudara perempuannya di level ini. Saudari, aku akan pergi ke rumah sakit untuk menemui orang tuaku dulu. Li Zhouzu mengangguk dan meluruskan kerahnya. Jangan terlalu ceroboh di masa depan. Kamu sudah berhenti dari 3 pekerjaanmu. Kamu harus fokus pada studimu. Li Xuanyu ragu selama 2 detik, menatap Ye Chen lagi, dan akhirnya mengangguk setelah sosok Li Xuanyu menghilang dari pandangan mereka. Ye Chen mengantar Li Zhouzu ke dalam mobil. Ye Chen, aku benar-benar tidak tahu bagaimana berterima kasih pada. Tidak hanya dia bersedia membantunya, tetapi dia juga bersedia berakting dengannya di depan orang tuanya. Dia hampir tidak punya cara untuk membalas budi sebesar itu. Jangan mengucapkan terima kasih sepanjang waktu, Ye Chen berkata sambil tersenyum. Kita kan teman sekelas, jadi tidak perlu saling berterima kasih. Dia menginjak pedal gas, berbalik, dan bertanya lagi pada Li Zhouzu. Kamu mau kemana? Bisa aku antar ke sana? Li Zhouzu ragu-ragu selama 2 detik. Aku masih ingin pergi memeriksa studio. Ada banyak hal yang belum terselesaikan di studio 2 hari terakhir ini. Saat menyebut studio, Ye Chen tidak melanjutkan berbicara. Suasana di dalam mobil mulai menjadi sunyi kembali. Dia melirik pria yang sedang mengemudi dengan serius di sampingnya dan pikirannya melayang lagi. Konon katanya pria serius adalah yang paling tampan, tetapi dia merasa bahwa Ye Chen tampaknya cukup tampan setiap saat. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, Li Zhouzu tersipu dan menggelengkan kepalanya dengan keras berusaha untuk menghilangkan pikirannya. Dia tiba-tiba menjadi gugup lagi dan bertanya kepada Ye Chen dengan hati-hati. Ye Chen, apakah kamu benar-benar berinvestasi? Faktanya, ketika dia mendengar Ye Chen berbicara tentang investasi barusan, dia sudah memiliki ide ini, tetapi dia tidak berani mengucapkan pikiran itu dengan, sekarang hanya ada mereka berdua, tidak ada kesempatan yang lebih baik dari sekarang. Ye Chen menoleh, menjawab perlahan dan sabar, dan bertanya kepada Li Zhouzu di sampingnya. Saya punya rencana untuk berinvestasi. Paten saudara laki-lakimu sebenarnya cukup bagus. Apakah kamu punya ide lain? Faktanya, dia sudah menebak apa yang dipikirkan Li Zhouzu, tetapi dia malu untuk mengungkap pikiran kecilnya. Benar saja, kalimat berikutnya. Saya ingin menjual saham studio saya dengan harga murah untuk mengumpulkan dana. Dia mengangkat matanya dan berkata dengan hati-hati, begitu seseorang berinvestasi di studio saya dapat berkembang dengan pesat. Alasan mengapa studionya gagal sebelumnya bukan karena masalah teknis, tetapi karena kekurangan dana dan fakta bahwa rekannya melarikan diri. Dia percaya pada desain dan kemampuannya sendiri. Jika studio itu bisa sukses, dia akan bisa membayar Ye Chen lebih awal dan menghindari mengambil hutang sebesar itu. Tapi Ye Chen telah banyak membantunya.
Dia terlalu malu untuk bertanya kepada Ye Chen apakah dia bersedia berinvestasi di studionya. Ada lampu lalu lintas di depan dan Ye Chen menghentikan mobilnya. Memalingkan kepalanya, dia menatap Li Zouzu yang tampak canggung dan bertanya dengan sedikit senyum berapa harganya. Li Zouzu tampak bingung dan konyol tetapi juga agak imut. Hati Ye Chen menjadi lembut dan dia mengulurkan tangannya dan mencubit wajahnya. Aku ingin bertanya, jika aku ingin berinvestasi di studio Anda, berapa banyak uang yang aku butuhkan? Ada secercah cahaya di mata Li Zouzu dan nada suaranya naik dengan gembira. Mungkin akan menelan biaya 500 juta. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menjadi lesu lagi. 500.000, bukankah itu terlalu banyak? Lagi pula, Ye Chen baru saja meminjamkannya lebih dari 1 juta 2 hari yang lalu. Ye Chen, apakah dia akan berpikir bahwa dia agak serakah? Detik berikutnya, telepon tiba-tiba menerima notifikasi transfer. 500.000 telah tiba. Bab 58 hadiah untuk jenius Li Zouzu. Gigitan. Suara sistem juga terdengar pada saat yang sama. Selamat kepada host karena telah menyelesaikan tugas Anda sekarang diberi penghargaan dengan bakat desain terbaik. Saat dia berbicara, inspirasi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di benak Ye Chen. Dia bahkan tidak perlu menggenggamnya. Selama dia menggunakan otaknya, inspirasi yang tak terhitung jumlahnya datang kepadanya. Sistem, aku akan memberimu banyak omong kosong. Dia memuji sistem dan hampir mencintai sistem itu dalam benaknya. Sistem berkata dengan bangga itu benar tuan rumah masih perlu menyelesaikan lebih banyak tugas. Lampu hijau menyala dan pria itu menginjak pedal gas. Butuh waktu sekitar setengah jam untuk mencapai studio desain pakaian Li Zouzu. Studio ini tidak mencakup area yang luas tetapi bersih dan rapi. Ada beberapa naskah yang belum selesai di atas meja. Ye Chen mengambilnya dan melihat desain di atasnya yang bisa dikatakan berkualitas sangat baik. Hanya ada beberapa kekurangan. Li Zouzu tidak salah. Dia memang memiliki bakat luar biasa dalam desain. Jika dia memiliki dukungan keuangan, dia mungkin bisa mencapai kesuksesan. Ye Chen punya ide dan mengambil beberapa lembar kertas kosong. Dia meraih inspirasi di benaknya dan menggambar beberapa desain pakaian. Ye Chen. Li Zouzu menelepon Ye Chen dan ingin melihat apa yang sedang dilakukan Ye Chen, tetapi dia melihat gambar desain yang belum selesai di tangannya. Semakin dia melihat semakin terkejut dia. Ye Chen secara tak terduga memiliki bakat desain yang sangat tinggi. Li Zouzu pernah berpikir bahwa bakatnya sudah menjadi yang tertinggi di antara orang-orang biasa, tetapi begitu Ye Chen bergerak rasa superioritas di hatinya segera hancur. Dia bertanya dengan tidak percaya setelah menunggu desainnya selesai sepenuhnya. Ye Chen, kapan kamu mulai belajar desain? Ye Chen menggelengkan kepalanya, aku belum mempelajarinya, aku hanya melihat beberapa manuskripmu dan mendapat sedikit inspirasi. Dia membentangkan gambar desainnya dan bertanya kepada Li Zouzu. Bagaimana lukisannya? Li Zouzu menarik napas dalam-dalam, dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen tidak pernah belajar desain. Bagus sekali, Namun, Ye Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun gambar desain di tangannya bagus, itu tidak setengah bagus dari apa yang ditunjukkan sistem di benaknya. Jika dia benar-benar memiliki bakat yang digambarkan Li Zouzu, itu tidak akan seperti ini. Memikirkan hal ini, dia memanggil sistem itu lagi. Aku mengikuti desain dalam pikiranku secara detail, mengapa tidak setengah sebaik desain dalam pikiranku? Sistem menjawab dengan jujur, Tuan rumah, faktanya bakat desain tertinggi ini tidak disiapkan untuk Anda, tetapi untuk Li Zouzu. Ditambahkan Anda juga dapat memilih untuk mentransfer hadiah, tetapi setiap transfer akan menghabiskan 300 poin. 300 poin. Sangat mahal. Susu bubuk yang digunakan kedua anaknya hanya berharga 5 sen per kaleng. Namun akan sia-sia baginya memiliki bakat desain yang bagus seperti itu. Hanya jika diberikan kepada Li Zouzu, itu dapat dimanfaatkan dengan baik. Ye Chen menggertakkan giginya dan bertanya, berapa poin yang saya miliki sekarang? 301. Ye Chen. Wajahnya menjadi sangat gelap. Dia memeriksa poinnya melalui sistem dan menemukan bahwa setiap kali dia memilih banyak tugas, poin yang berbeda akan dikonsumsi. Tepat ketika dia hendak mengeluh tentang mengapa sistem tidak memberitahunya sebelumnya, sistem itu bergumam pada dirinya sendiri bahkan lebih awal dari yang dia lakukan. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Siapa suruh kamu memilih begitu banyak setiap saat? Ye Chen. Dia memilih untuk mentransfer hadiah tanpa mengatakan apapun sambil menyaksikan lebih dari 300 poin langsung berubah menjadi 2 digit dan mengutuk sistem di dalam hatinya 2 atau 3 detik kemudian. Ekspresi Li Zouzu tiba-tiba berubah, dia berdiri di sana selama 3 detik dan tiba-tiba menangis haru. Ye Chen, dalam benakku tiba-tiba muncul banyak sekali inspirasi. Dia bahkan mulai gemetar saat berbicara dan dia tergagap, tidak terlalu lancar sama sekali, tetapi orang bisa tahu dari ekspresinya. Dia sangat bersemangat sekarang. Belum sementara menunggu tanggapan Ye Chen, dia mengambil beberapa lembar kertas dan menggunakan pena arang hitam untuk menggambar banyak gambar desain. Desain-desain ini sangat hidup sehingga Anda dapat melihat betapa indahnya desain-desain tersebut pada saat yang sama. Sang seniman kurang memiliki bakat dan tidak satupun dari desain-desain ini yang begitu cerdik. Melihat kelima gambar desain ini, Li Zouzu hampir tidak percaya bahwa dia telah menggambarnya. Dia berbalik dan menatap Ye Chen dengan sangat gembira hingga tidak bisa berkata-kata. Ye Chen secara alami dapat melihat fluktuasi emosinya sehingga dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menepuk bahunya.
Zhou Zhou, kamu memiliki bakat dalam desain, jangan sia-siakan. Li Zhouzu setuju dengan berlinang air mata dan memeluk 5 gambar desain di lengannya, memperlakukannya seperti harta karun. Semakin dia menonton semakin bersemangat dia dan dia sangat senang sehingga dia hampir ingin berputar-putar. Detik berikutnya dia memeluk pria itu dan menciumnya ketika dia bereaksi wajahnya memerah lagi. Dia semakin gagap Ye Chen, aku tidak bermaksud begitu, aku hanya terlalu bahagia. Ye Chen tentu saja bisa mengerti, tetapi ketika bibir merah itu menciumnya barusan, pikirannya hampir kosong. Aroma wanita itu benar-benar mengelilinginya. Melihat tatapan malu-malu orang di depannya, dia menelan ludah lagi. Jangan melihat apa yang tidak senonoh, jangan melihat apa yang tidak senonoh. Dia adalah seorang pria yang Dia dengan canggung mengabaikan reaksi tubuhnya dan menahan keinginan untuk melarikan diri. Zhou Zhou, aku tiba-tiba teringat sesuatu, aku akan pergi dulu. Berjalan keluar dari pintu studi, Ye Chen masih menikmati ciuman barusan. TSK. Li Zhouzu memang dewi sekolah yang cantik. Dia mendekatiku atas inisiatifnya sendiri. Pria mana yang bisa menolaknya? Begitu dia berkendara ke perusahaan, Ye Yuncheng meneleponnya. Saudara, video lucu yang saya buat beberapa waktu lalu menjadi viral hanya dalam 1 minggu. Kita pasti akan menghasilkan banyak uang. Suara Ye Yuncheng ditelepon sama bersemangatnya dengan Li Zhouzu barusan. Ye Chen tersenyum dan mengangguk lalu mentransfer 3 juta lagi ke Ye Yuncheng. Ye Yuncheng terkejut dan ketakutan. Kakak, aku tidak meneleponmu untuk meminta uang. Ini 3 juta. Saudaranya benar-benar berbalik begitu dia mengatakannya. Ayo kerja keras, aku yakin kamu bisa sukses dan kuat. Ye Yuncheng berkata dengan nada menjilat. Saudara, tidak peduli seberapa besar dan kuatnya kamu, aku masih bekerja untukmu, kan? Oke, mari berhenti membicarakan ini. Ambil saja uangnya. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon, pergi ke perusahaan, dan kembali ke kantornya. Ketika orang-orang di perusahaan melihat dia kembali, mereka terkejut dan panik, kemungkinan besar karena Li Mingxuan memberitahu orang lain tentang reuni kelas. Dia menghela napas dan berjalan berputar-putar. Saya mendapati bahwa saya sangat sibuk selama periode ini sehingga saya hampir lupa tentang pekerjaan saya. Untungnya, Tuan Lin cukup berpikiran terbuka dan tidak mempermasalahkannya. Ini tidak bisa menjadi alasan baginya untuk mengabaikan tugas-tugasnya. Sepertinya, saya akan sibuk di perusahaan untuk beberapa waktu mendatang. Bab 59 berbicara tentang kerjasama dengan perusahaan Anda sendiri. Begitu aku mulai berpikir, sebuah suara datang dari belakangku. Ye Chen, Presiden Lin ingin Anda mengadakan pertemuan dengan Li Mingxuan. Tuan Lin mengapa dia tiba-tiba memanggilnya dan Li Mingxuan untuk menghadiri pertemuan bersama. Bagaimana dia tahu bahwa dia datang ke perusahaan hari ini? Tapi tidak apa-apa, dia kebetulan memiliki beberapa hal yang ingin dia klarifikasi dengan Tuan Lin. Melihat Li Mingxuan sudah dengan patuh memasuki kantor Tuan Lin, Ye Chen mengangguk dan mengikutinya. Ketika saya pergi, masih ada beberapa karyawan di belakang saya yang membicarakan sesuatu. Mari kita bertaruh, saya kira Ye Chen pasti akan dibujuk untuk berhenti oleh Presiden Lin. Aku juga bertaruh pada ini. Dia terlalu arogan, dia bahkan bisa tidak datang ke perusahaan selama 1 minggu atau 2 minggu. Apa menurutmu Tuan Lin mungkin diam-diam menugaskan dia beberapa tugas untuk ditangani? Misi macam apa yang bisa mereka sembunyikan dari kita? Bahkan jika mereka menyembunyikannya dari kita, Saudara Li akan tahu tentangnya. Membujuk. Sebenarnya tidak perlu Jenderal Lin membujuk mereka untuk berhenti. Niat awalnya adalah untuk mengundurkan diri. Begitu memasuki ruang rapat, Ye Chen melihat Presiden Lin melirik ke arahnya tetapi tetap duduk dengan tenang di kursinya. Tidak lama setelah duduk, Li Mingxuan mulai bertingkah. Dia berkata dengan sinis, aku tidak menyangka Tuan Muda Ye kita bisa datang ke sini hari ini. Kami menunggumu lebih bersemangat daripada kami menunggu Presiden Lin. Bukankah ini menyiratkan bahwa akun resminya bahkan lebih besar daripada milik Presiden Lin? Benar saja, detik berikutnya Tuan Lin sedang melihat ke arahnya. Dia berkata dengan tenang, Ye Chen, kenapa aku tidak melihatmu bekerja belakangan ini? Sebelum Ye Chen sempat menjelaskan, Li Mingxuan berbicara terlebih dahulu. Bos Lin, Ye Chen kami sudah mampu membeli Maibah, jadi kenapa dia harus datang bekerja? Dia berbicara dengan sinis sambil sesekali melihat ke arah Ye Chen. Konon Ye Chen sekarang dipelihara oleh seorang wanita kaya dan mampu membeli mobil mewah bernilai jutaan. Tuan Lin ragu-ragu selama 2 detik dan memandang Ye Chen dengan curiga. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Meskipun dia ragu, dia masih percaya jauh di lubuk hatinya bahwa Ye Chen bukanlah orang seperti itu. Dia selalu percaya pada visinya sendiri. Ye Chen menggelengkan kepalanya memikirkan untuk mengundurkan diri nanti. Tidak perlu baginya untuk terus membuang waktu di perusahaan ini sekarang. Belum lagi Ye Yuncheng membutuhkan bantuannya, bahkan Li Zhouzu memiliki banyak hal yang perlu dia tangani. Karena Presiden Lin juga menghargai Li Mingxuan, mengapa dia harus terlibat dalam kekacauan ini? Bahkan sebelum aku bisa mengucapkan kata-kata mengundurkan diri, aku mendengar bunyi bip dari sistem. Tugas terdeteksi tuan rumah, tolong tampar wajah Li Mingxuan dalam waktu yang ditentukan dan selesaikan tugas yang dikeluarkan oleh General Manager Lin. 500 poin hadiah. 500 poin. Sistem sialan ini sangat murah hati. Dia segera mengambil tugas itu dan menelan kata-katanya tentang pengunduran diri. Dia menatap Li Mingxuan seolah-olah dia adalah dewa kekayaan. Betapa berharganya. Selama dia dipukuli sampai tunduk, dia benar-benar bisa mendapatkan 500 poin.
Li Mingxuan melihat ekspresi Ye Chen ketika dia menatapnya dari waktu ke waktu dan dia merasakan hawa dingin di hatinya. Kenapa dia merasa seperti sepotong daging di talenan? Apakah kamu akan berada di bawah belas kasihan orang? Dia tidak terlalu memikirkannya dan terus berbicara buruk tentang Ye Chen. Bos Lin, tolong jangan tidak percaya padaku. Bagaimana bisa seseorang dengan moral seburuk Ye Chen tetap berada di perusahaan? Lebih baik pecat dia secara langsung. Kalau tidak, bagaimana jika dia merusak suasana perusahaan kita? Tuan Lin berdeham dan menatap Li Mingxuan dengan mata setajam pelang. Aku belum berbicara, apakah ini giliranmu untuk berbicara? Melihat Tuan Lin mengatakan ini, Li Mingxuan tidak punya pilihan selain menutup mulutnya dan tidak berani melangkahi perkataan Tuan Lin untuk memberi pelajaran pada Ye Chen. Ekspresi Tuan Lin terlihat lebih baik. Aku memanggil kalian berdua ke sini hari ini karena ada beberapa hal penting yang perlu kalian perhatikan. Ketika menyangkut hal-hal penting, wajah Li Mingxuan menunjukkan sedikit lebih banyak kegembiraan. Dia melototi Ye Chen secara diam-diam. Ketika Ye Chen tidak ada di perusahaan, dia selalu memegang kendali departemen. Sekarang Ye Chen kembali, Presiden Lin tidak melupakan pria ini dan masih memikirkannya. Li Mingxuan merasa sedikit tidak nyaman. Namun karena manajer umum Lin hadir, dia tidak berani melampiaskan amarahnya karena takut manajer umum Lin akan mengusirnya. Ye Chen, aku tidak keberatan jika kamu tidak datang ke perusahaan selama 2 hari terakhir. Terima kasih, Tuan Lin. Mendengar ini, Li Mingxuan tampak cemas. Bisakah dia hanya mengatakan dia tidak peduli tentang masalah sepenting tidak datang ke perusahaan? Lalu bisakah dia hanya mengatakan dia tidak ingin datang? Ketika Li Mingxuan baru saja memikirkan hal ini, Tuan Lin berbicara lagi. Tidak peduli itu satu hal, tetapi perilaku Anda memang berdampak negatif pada perusahaan. Jika Anda tidak dihukum, saya khawatir banyak orang di perusahaan akan mengikutinya. Saat dia mengatakan ini, dia menatap Li Mingxuan dengan penuh arti lagi. Dia mengangkat alisnya dan bertanya kepada Ye Chen, kamu seharusnya bisa mengerti, kan? Melihat Ye Chen mengangguk, Tuan Lin dengan enggan merasa lebih puas. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk menebus Suaranya sangat tenang dan membawa otoritas yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Baru-baru ini, sebuah perusahaan video pendek muncul di kota yang sama dan industri video pendek juga sedang naik daun. Industri video pendek selalu berdiri tegak di pasar ini dan memiliki audiens yang sangat luas. Jika perusahaan mereka juga bisa mendapatkan bagian dari kue ini, mungkin akan ada prospek pengembangan yang lebih besar. Dia memandang Ye Chen dan berkata perlahan, perusahaan video pendek ini telah merilis video yang sangat populer dan video populer ini telah meningkatkan ekonomi perusahaan. Sekarang banyak perusahaan periklanan yang mengarahkan pandangan mereka pada video pendek ini dan beberapa perusahaan ingin membahas kesepakatan dengannya, tetapi kami masih tidak tahu siapa yang berada di balik video pendek ini atau perusahaan tersebut. Setelah mengatakan ini, Ye Chen dapat memahami tujuan Tuan Lin bahkan tanpa menebak. Ye Chen, yang perlu kamu lakukan adalah menegosiasikan kerjasama dengan perusahaan video pendek ini dan kita dapat menghapus absensi sebelumnya. Saya bahkan tidak mengenal orang-orang di balik perusahaan ini, jadi sangat sulit untuk menegosiasikan kesepakatan baru atau bekerja sama. Belum lagi perusahaan periklanan lain juga mengincar sepotong daging berlemak ini. Ye Chen sedikit mengernyit tetapi saat dia masih memikirkan tentang bagaimana menegosiasikan kerjasama ini, Presiden Lin berkata lagi nama perusahaan video pendek ini adalah Xing Chen Ruye. Bintang-bintang seperti dedaunan. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Dia mencari dengan cepat di otaknya dan akhirnya mengingatnya ditambah video yang menjadi viral jika dia menebak dengan benar. Orang di balik perusahaan video pendek itu adalah Ye Yuncheng, kan? Ye Yuncheng hanya memberitahunya bahwa video itu menjadi populer. Ye Chen sendiri tidak menyangka suatu hari dia akan membahas kerjasama dengan perusahaannya sendiri. Ye Chen, selama kita bisa bernegosiasi dengan perusahaan video pendek ini, perusahaan kita akan bisa memasuki industri video pendek lebih cepat dan lebih efisien. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan pentingnya hal ini kepada Anda, kan? Bab 60 Ibu Tang tiba. Tuan Lin. Li Mingxuan sedikit cemas. Proyek ini sangat penting sehingga sepenuhnya diserahkan kepada Ye Chen untuk ditangani. Bukankah sudah jelas bahwa dia ingin memberikan kesempatan kepada Ye Chen? Bos Lin, saya juga bisa membantu Anda dengan kekhawatiran Anda. Ye Chen mungkin tidak dapat menangani masalah ini dengan baik. Bagaimana jika dia gagal menegosiasikan kerjasama? Alis Tuan Lin baru saja berkerut ketika dia mendengar Ye Chen berbicara dengan suara mantap. Bos Lin, jangan khawatir, aku pasti akan membantumu menyukseskan kerjasama ini. Perusahaan-perusahaan itu semua miliknya dan dia dapat bekerja sama dengan siapapun yang dia inginkan. Li Mingxuan benar-benar terpicu oleh kalimat ini. Ye Chen, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa kamu dapat bekerja sama dengan perusahaan manapun di dunia selama kamu ingin bekerja sama, kan? Ye Chen mengangkat alisnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun justru sikap diam inilah yang membuat Li Mingxuan merasa seperti sedang meninju kapas. Aku sangat marah. Saya bersedia menandatangani perintah militer jika saya gagal menegosiasikan kerjasama ini. Saya akan secara otomatis mengundurkan diri dan memberikan kompensasi kepada perusahaan atas semua kerugian yang disebabkan oleh kerjasama ini. Perintah militer. Mengundurkan diri dan memberikan kompensasi untuk semua kerugian. Li Mingxuan membelalakan matanya. Dia tidak menyangka Ye Chen akan begitu berani.
Presiden Lin tidak kekurangan kata-kata untuk membujuk Ye Chen, bukan hal yang buruk bagi kaum muda untuk lebih termotivasi, tetapi hal-hal seperti mengundurkan diri dan mengganti kerugian perusahaan tidak perlu disebutkan. Begitu dia selesai berbicara, Li Mingxuan berbicara lagi. Menurutku, Bos Lin, karena Ye Chen bersedia mengeluarkan perintah militer, dia pasti punya alasannya. Jika itu masalahnya, mengapa kita harus membujuknya? Jika kita bisa menegosiasikan kerjasama ini, itu akan baik-baik saja. Jika kita tidak dapat mencapai kesepakatan, mari kita lihat apakah dia membunuhku. Melihat sikap Ye Chen dan Li Mingxuan yang begitu bertekad, Tuan Lin tidak banyak bicara. Dia hanya menghela napas sedikit dan melihat ke arah Ye Chen. Ye Chen, kerjasama ini agak sulit. Kamu tidak perlu terlalu keras kepala. Jika kamu benar-benar tidak dapat mencapai kerjasama ini, tidak masalah. Hanya saja jangan membuat suasana terlalu canggung dengan pemimpin perusahaan itu. Ye Chen mengangguk dan memberi isyarat. Fakta bahwa dia mengeluarkan perintah militer menunjukkan bahwa dia 100 yakin. Bos Lin, yakinlah bahwa saya pasti akan membuat kerjasama ini berhasil. Begitu dia selesai berbicara, Li Mingxuan mendengus dingin lagi. Namun Ye Chen dan Tuan Lin tidak terlalu peduli. Setelah membahas masalah ini, Tuan Lin mengeluarkan perintah pengusiran. Jika Anda tidak punya urusan lain, kembalilah dan bekerja keras. Jangan terganggu selama periode waktu ini. Keduanya berjalan keluar dari ruang konferensi Tuan Lin. Dalam perjalanan kembali ke kantornya, suasana hati Li Mingxuan membaik dan dia berbicara dengan senyum sinis. Ye Chen, aku kagum dengan keberanianmu, tetapi kau tidak berpikir bos perusahaan Xing Chen Ruye adalah seorang wanita, kan? Kau hanyalah seorang pembeban, tidakkah kau punya otak? Dia benar-benar mengeluarkan perintah militer secara langsung sehingga dia tidak punya kesempatan untuk mencari kesalahan. Tapi tidak masalah dia bersedia menyombongkan diri begitu banyak sekarang jika dia gagal menegosiasikan proyek itu, dia pasti akan membuatnya tidak dapat melanjutkan pekerjaan di perusahaan. Jadi kenapa kalau aku mengendarai Maybach? Siapa yang tahu apakah Maybach itu disewa oleh Ye Chen? Bagaimana jika yang disebut staf itu semua disewa oleh Ye Chen untuk berakting ini bukan hal yang mustahil sama sekali? Terlepas dari fakta bahwa Ye Chen tiba-tiba jatuh cinta dengan seorang tante kaya, bagaimana dia bisa mengendarai mobil mewah yang begitu mahal dalam semalam? Ye Chen tidak banyak berkomentar tentang sarkasme semacam itu. Dia berbalik ke samping dan melewati Li Mingxuan. Dia berbicara perlahan kata demi kata. Beberapa orang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyombongkan diri. Dan jika Anda akrab dengan pria bernama Yang Tianhua itu, minta saja dia untuk segera mentransfer semua uang dari yayasan teman sekelas kepada saya dan jangan menundanya meskipun hanya ratusan ribu dolar. Apa? Li Mingxuan tidak mengerti kalimat ini. Ketika dia hendak mengajukan beberapa pertanyaan lagi, Ye Chen sudah melewatinya dan keluar dari pintu perusahaan. Apa saja uang dari yayasan teman sekelas? Mungkinkah Ye Chen benar-benar kaya dan dapat membangun yayasan teman sekelas itu? Mustahil. 1 atau 2 bulan lalu, dia hampir berlutut dan memohon 100.000 yuan. Ujung yang lain. Begitu Ye Chen meninggalkan perusahaan, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ye Yuncheng. Suara Ye Yuncheng penuh minat, "Kakak, kenapa kamu tiba-tiba meneleponku?" "Yuncheng, nama perusahaan video pendek yang kamu buka sebelumnya adalah Xing Chen Ruye, kan?" "Iya, kakak tidak mungkin lupa nama perusahaan sendiri, kan?" Ketika memilih nama, dia ingat bahwa dia secara khusus menanyakan nama Ye Chen dan akhirnya memutuskan Xing Chen Ruye. Ye Chen benar-benar melupakannya dalam sekejap mata. Ingatan kakaknya benar-benar luar biasa. "Saudaraku, ini adalah perusahaanmu. Karena kamu berinvestasi lebih banyak, kamu memiliki 90% saham perusahaan." 90%. Apakah kamu gila? Mengapa kamu meninggalkan begitu banyak di kepalaku? Ye Yuncheng tersenyum bodoh dan berkata, "Jika bukan karenamu proyekku tidak akan pernah bisa dilanjutkan." Ye Chen tertawa tak berdaya dan mengklik video populer itu. Kontennya memang sangat kaya dan menarik. Ini adalah video lucu tentang saudara kembar dan orang tua mereka. Nama videonya adalah Adik Baik Hati Yang. Tidak heran video ini tiba-tiba menjadi populer. Ada alasan tertentu untuk itu. Teruslah bekerja dan beritahu saya jika Anda membutuhkan uang. Setelah Ye Yuncheng mengangguk, dia melihat Ye Chen menutup telepon. Pulang ke rumah. Ada beberapa pasang sepatu yang tidak dikenal di depan pintu. Dia berjalan masuk perlahan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Begitu saya masuk ke ruang tamu, saya melihat seorang wanita desa mengenakan pakaian mahal duduk di sofa. Fitur wajah wanita paruh baya itu agak mirip dengan Tang Ruxue, tetapi setelah bertahun-tahun mengalami keausan, dia tampak sedikit lebih sinis dan jahat. "Xiao Sui, ibu melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Kamu harus memikirkan apa yang bisa kamu capai sebagai seorang gadis yang bekerja keras di luar. Kamu memiliki 2 beban denganmu. Jika kamu tidak menikah sekarang saat kamu masih muda, kapan kamu bisa menikah?" Kamu tidak benar-benar masih menunggu pria itu kan? Menurutku pria seperti itu seharusnya tidak punya anak. Wajah Tang Ruxue sangat jelek. "Bu, bisakah kamu berhenti bicara? Aku sudah bilang aku tidak akan pernah mau kencan buta." "Memangnya kenapa? Apa yang salah dengan kencan buta? Kencan buta yang kucarikan jauh lebih baik daripada pria jelek itu. Walaupun dia sedikit lebih tua, dia lebih perhatian ketika sudah tua." "Jangan tidak tahu berterima kasih. Cukup baik orang-orang tidak keberatan Anda memiliki 2 anak." Bab 61 Bibi juga menyukaimu dari lubuk hatinya.
Bu, aku sudah bilang tidak mungkin aku mau pergi kencan buta. Sikap Tang Ruxue sangat tegas dan hanya dua kalimat ini membuat Ibu Tang semakin marah sampai mati. Apa bagusnya pria itu? Tidak apa-apa dia membiarkanmu memiliki anak sebelum menikah, tetapi apakah dia pernah datang untuk melihat kedua beban ini? Jangan bicara tentang apakah dia pernah datang untuk melihat kedua beban ini. Apakah dia memberimu uang? Apakah dia merawatmu dan kedua anakmu dengan baik? Suara Tang Ruxue berangsur-angsur melemah. Mendengarkan ibunya menyebutnya beban, hatinya semakin sakit. Bu, ini cucu dan cucu perempuanmu, bagaimana bisa kau bilang mereka adalah beban? Ibu Tang tidak peduli tentang apapun dan berbicara dengan wajah muram. Tang Ruxue tidak masalah jika kamu tidak pulang sebelumnya, tetapi kamu harus pergi ke pernikahan ini hari ini. Tuan Chen sedang menunggumu dan telah menyiapkan 400.000 yuan untuk hadiah pertunangan. Kedua anak itu harus memiliki nama belakangnya. Mendengar pernyataan yang sangat konyol ini, Ye Chen di depan pintu hampir mengepalkan tinjunya. Dia secara tidak sengaja membuat suara yang membuat Ibu Tang di dalam pintu menoleh ke belakang dengan segera. Siapa? Seorang pria terhormat dan tampan masuk dari pintu. Ketika dia melihat pria ini, dia segera teringat kedua anak itu. Mereka memang terlihat agak mirip. Dia menunjuk ke arah Ye Chen dengan marah dan bertanya kepada Tang Ruxue. Inilah pria yang menghamilimu. Dia ingin membangunkan Tang Ruxue secara langsung dan mulai mengutuknya. Apa gunanya cantik? Kamu tetap tidak punya uang. Bagaimana kamu bisa menghidupi dirimu dan kedua anakmu tanpa uang? Saya pikir kamu harus menyerah sesegera mungkin dan menikahi Tuan Chen. Setelah mengatakan ini, dia melihat Ye Chen di depannya lagi. Nak, aku tidak peduli dengan kekacauan yang kamu buat dengan putriku sebelumnya. Kamu harus putus dengannya sepenuhnya hari ini. Dia menambahkan, tidak cukup hanya putus sepenuhnya. Kamu harus memberikan kompensasi kepada putriku atas kerugiannya dan keluarga kami atas kerugian kami. Jika kamu ingin mengambil kembali kedua anak itu, kamu harus membayar kami 300.000. Mungkin akan baik-baik saja jika aku tidak melihat anak ini hari ini. Sekarang orang ini telah muncul, dia tidak akan melepaskannya kecuali dia memerasnya 3 atau 400.000. Ibu, jangan membujukku lagi. Aku tidak bisa bersama Tuan Chen yang kau sebutkan. Aku sudah memutuskan untuk menikahi Ye Chen. Tang Ruxue melirik ke arah Ye Chen dan menjadi lebih bertekad dalam pemikirannya. Ketika Ibu Tang mendengar ini, dia sangat marah hingga hampir pingsan. Kamu gadis pemberontak. Apakah kamu akan membuatku marah sampai mati? Apa yang salah dengan menikahi Tuan Chen? Walaupun Tuan Chen sedikit lebih tua, setidaknya dia mencintai istrinya. Terlebih lagi, keluarganya punya banyak uang sehingga putrinya tidak akan menderita jika menikah dengannya. Dia telah hidup bertahun-tahun dan akhirnya melihatnya dengan jelas. Minum air putih bisa membuatmu kenyang, tetapi apakah minum air putih benar-benar bisa membuatmu kenyang? Tanpa uang, tidak ada yang berarti. Ye Chen yang selama ini diam akhirnya berbicara saat ini. Bibi, aku tidak menyangka akan menyebabkan masalah saat pertama kali bertemu. Suara Ye Chen rendah dan sopan. Ini memberi Ibu Tang perasaan yang berbeda. Kamu tahu kamu akan menyebabkan masalah bagi saya dan putri saya, jadi kamu punya hati nurani. Jika kamu tidak ingin menyebabkan masalah bagi putri saya, tinggalkan dia segera. Namun ketika dia mendengar permintaan untuk meninggalkan Tang Ruxue, sikap Ye Chen menjadi sama teguhnya dengan Tang Ruxue. Bibi, aku tidak akan meninggalkan Xiao Sui. Tidak masalah jika aku tidak tahu tentang Qing Yun dan Ziwei sebelumnya. Tetapi sekarang aku tahu dan telah bertemu Xiao Sui. Aku pasti akan menggunakan hidupku untuk memperlakukan mereka dengan baik. Ibu Tang mendengus dingin dan tidak percaya pada kisah cinta ini. Apa gunanya menyetujui sekarang? Anda mungkin mengusir putri saya dari rumah di masa depan. Selain itu, apa gunanya anak laki-laki miskin? Saya pikir kamu hanya bisa menjadi gigolo untuk wanita kaya itu. Jangan pernah berpikir untuk menikahi putriku. Mengingat Ibu Tang adalah orang yang lebih tua, Ye Chen selalu sopan padanya, tetapi 1 atau 2 kalimat ini menyentuh batasnya. Bagaimana kamu tahu aku tidak punya uang? Aku sudah membeli rumah tempat Xiao Sui tinggal sekarang. Dia menjawab dengan nada mendominasi, aku bahkan membeli rumah di sebelah Xiao Sui. Aku memiliki rumah dan mobil itu. Bukannya membiarkan putrimu menikahi paman tua yang bisa menjadi ayahnya, lebih baik dia menikah denganku kan, Bibi. Kamu. Meskipun Chen Shao sedikit lebih tua, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi ayah Xiao Sui. Usianya baru sekitar 30 tahun. Ketika Ye Chen muncul, Tang Ruxue berdiri diam di belakangnya seolah-olah menyatakan posisinya dengan tindakannya. Bu, aku tidak akan menikahi Tuan Chen. Jika ibu benar-benar berpikir aku akan menderita jika aku mengikutinya, aku rela menderita. Tang Ruxue berbicara kata demi kata. Tidak peduli apakah dia miskin atau kaya, selama dia adalah Ye Chen, aku akan menerimanya. Mendengar ini, Ye Chen menatap gadis itu dengan mesra dan tulus dan menjadi lebih bertekad untuk melindungi Xiao Sui dari lubuk hatinya. Dia mengeluarkan kunci mobil Maybach dari sakunya, membuka laci dan mengeluarkan akta properti. Ini adalah sertifikat properti untuk kedua rumah dan ini kunci mobil saya. Saya juga memiliki perusahaan yang berkembang dengan baik atas nama saya. Saya serius untuk menikahi Xiao Sui. Ye Chen meletakkan kunci mobil dan akta properti di depan calon ibu mertuanya. Awalnya dia ingin berbakti kepada orang tua Xiao Sui, tetapi dia tidak menyangka orang tua Xiao Sui akan datang dan menikahkan putrinya dengan orang lain. Dalam hal itu, dia hanya bisa mengeluarkan hal yang paling dipedulikan oleh ibu Xiao Sui.
Bibi. Dia mencibir. Aku ingin tahu apakah aku masih memenuhi syarat untuk menikahi Xiao. Ibu Tang membuka sertifikat properti dan menemukan bahwa pemilik satu sertifikat properti adalah Tang Ruxue dan pemilik lainnya adalah Ye Chen. Sepertinya, seperti yang dikatakan pria itu, dia membeli rumah ini untuk putrinya secara pribadi. Untuk membeli rumah ini secara penuh akan menelan biaya beberapa juta. Anak muda sebenarnya ketika Bibi melihatmu, dia menyukaimu dari lubuk hatinya. Ekspresi Ibu Tang langsung berubah dan dia berbicara dengan senyum. Saya benar-benar ingin melakukan ini demi kebaikan putri saya sendiri. Saya tidak ingin dia memiliki kehidupan yang sulit di masa depan, jadi saya melakukan apa yang saya lakukan. Orang tua di seluruh dunia menyedihkan, Xiao Ye, kamu harus mengerti, kan? Ye Chen mengangguk dan tersenyum tanpa mengatakan apapun. Baiklah, Ibu Tang memandang putrinya dan Ye Chen berdiri bersama dengan puas. Ibu Xiao Sui sekarang mendukungmu dan Xiao Ye bersama sekarang setelah aku datang menemuimu, aku merasa lega. Tang Ruxue belum pernah melihat ibunya menjadi pagar makan tanaman seperti itu. Dia sedikit mengerutkan kening dan mengeratkan tangan Ye Chen dengan tidak senang. Bu, jika tidak ada lagi, mengapa kamu tidak pergi duluan? Bab 62 bintang seperti daun. Semakin Ibu Tang melihat Tang Ruxue dan Ye Chen, semakin dia merasa bahwa mereka adalah pasangan yang cocok. Dia tidak melihat reaksi psikologis putrinya saat ini. Oh, aku akhirnya datang menemuimu 2 kali, tidak bisakah kau membiarkanku tinggal selama 2 hari? Dia berencana meminta Tang Ruxue menemaninya berbelanja dan membeli beberapa pakaian indah dalam 2 hari ke depan. Jika aku pergi sekarang, bagaimana aku bisa menghasilkan banyak uang? Bagaimanapun juga, Ye Chen berpengetahuan luas dan berpengalaman, dan dia memahami pikiran Ibu Tang pada pandangan pertama. Dia juga tersenyum dan berkata, Bibi, saya berencana untuk mengunjungi Anda dalam beberapa hari. Jika Anda tinggal di sini, bagaimana saya bisa mengunjungi Anda dan berbicara tentang pernikahan saya dengan Xiao Sui? Ibu Tang memikirkannya dan sepertinya masuk akal. Sekarang dia hanya bisa menipu putrinya untuk membelikannya pakaian dengan menghabiskan puluhan ribu dolar. Tetapi jika orang ini ingin menikahkan Xiao Sui dari mereka. Hehe. Dia sudah memutuskan bahwa ketika Ye Chen datang ke rumahnya, dia akan mengajukan permintaan besar lainnya. Jika mereka bersedia membayar rumah senilai beberapa juta, mas kawin 1 atau 2 juta seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Xiao Sui, apa yang dikatakan Xiao Ye masuk akal, aku akan kembali dulu dan menunggu kalian berdua kembali. Melihat bahwa Buddha akhirnya pergi, Tang Ruxue menghela napas lega. Dia menolehkan kepalanya dan menatap mata Ye Chen karena takut Ye Chen akan memiliki kesan buruk tentangnya karena urusan ibunya. Tapi mata pria itu masih penuh cinta. Xiao Sui, kamu telah banyak menderita dalam beberapa tahun terakhir. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita sedikit pun di masa depan. Mendengar ini, mata Tang Ruxue sedikit memerah. Bagus. Keesokan harinya. Memikirkan tugas baru yang diberikan Tuan Lin kepadanya, Ye Chen menelepon Ye Yuncheng lagi. Yuncheng, bisakah kamu membawaku untuk memeriksa perusahaan? Aku belum pernah ke perusahaanmu untuk melihat-lihat dengan baik. Mendengar ini, Ye Yuncheng menjadi bersemangat. Saudaraku, aku sudah menunggumu sejak lama tetapi kamu tidak pernah datang. Akhirnya kamu bersedia datang hari ini. Saudaranya memegang saham yang relatif besar di perusahaan ini. Jadi, dia selalu ingin saudaranya melihat dengan baik urusan perusahaan, tetapi saudaranya terus membuat alasan untuk banyak hal. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Jika aku melihatmu bermalas-malasan nanti, akan kuberikan kau 2 batang kayu. Ye Yuncheng tertawa bodoh di sana menunggu saudaranya datang. Ketika Ye Chen menutup telepon, dia masuk ke mobil dan mengikuti alamat yang diberikan oleh Ye Yuncheng dan menginjak pedal gas. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia tiba di tempat tujuannya. Bangunan tinggi di depannya sangat kontras dengan tempat Ye Yuncheng tinggal dalam ingatannya. Begitu dia masuk, seseorang sudah menunggu di luar untuk menyambutnya. Bos Ye. Halo Tuan Ye. Selamat datang Tuan Ye. Dia tidak pernah membayangkan acara sebesar ini. Ye Chen memegangi dahinya karena malu dan meminta mereka untuk berdiri di samping. Di depannya ada Ye Yuncheng. Ye Yuncheng masih ceria. Kakak, lihat formasi yang aku minta orang-orang ini siapkan. Dengan cara ini mereka dapat mengetahui betapa pentingnya kamu dalam sekejap. Aku menduga kamu akan menyukainya, jadi aku menyiapkannya lebih awal. Ye Chen, terima kasih. Dia benar-benar tidak menyukainya, itu terlalu terkenal. Belum lagi dia tidak datang ke sini hari ini sebagai CEO Xing Chenruye tetapi sebagai karyawan kecil di perusahaannya sendiri untuk membahas kerjasama. Saudaraku, mari kita langsung masuk. Aku sudah menyiapkan teh terbaik untukmu. Ye Yuncheng ingin mengajak Ye Chen berkeliling perusahaan dan memberitahunya hasil pekerjaannya selama periode ini, tetapi Ye Chen hanya mengangguk dengan tenang dan tidak terlalu terkejut. Dia melihat sekeliling lingkungan dan kondisi perusahaan. Skala perusahaan video pendek ini sudah terbentuk. Jika diberi waktu, pasti akan dapat tumbuh dengan pesat di seluruh negeri. Tidak heran jika sistem menilainya sangat tinggi. Jangan lakukan hal-hal mewah itu di masa depan. Di luar sana, Anda masih menjadi pemimpin terbesar perusahaan ini. Ketika Ye Yuncheng mendengar ini, dia tidak mengerti. Saudara, apakah Anda perlu menjauhkan diri dari saya? Jika Anda tidak berinvestasi pada saya tidak akan bisa menjalankan perusahaan ini. Kapanpun itu, Anda akan selalu menjadi orang terpenting di perusahaan ini. Ye Chen. Dia terlalu malu untuk mengatakan ini jadi dia harus membahas kerjasama dengan Ye Yuncheng dengan identitas karyawan junior dari perusahaan lain.
Namun, ketika masalah ini disebutkan, Ye Yuncheng langsung setuju. Dia menandatangani kontrak dengan santai dan dalam waktu kurang dari beberapa menit dia telah menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh General Manager Lin dengan sempurna. Dia mengirim kontrak langsung ke ponsel Bapak Lin dalam bentuk file. Setelah memeriksanya selama setengah hari, dia semakin mengagumi kecerdasan saudaranya. Anak baik, kamu seharusnya sudah pindah dari Jalan Chengbei sekarang kan? Ye Yuncheng mengangguk, menggaruk rambutnya, dan berkata dengan malu-malu. Ketika video itu menjadi viral, saya sudah pindah dari Jalan Chengbei. Dia ingat ketika kakaknya mengatakan kepadanya bahwa dia bersedia membelikannya rumah dan membiarkannya pindah dari Jalan Chengbei. Dia secara pribadi mengatakan kepada kakaknya bahwa dia ingin mendapatkan uang untuk membeli rumahnya sendiri. Tanpa diduga dalam beberapa bulan keinginannya benar-benar terwujud dengan usahanya sendiri dia benar-benar pindah dari gang tandus itu. Saudara, Anda adalah dermawan saya dan dermawan saya. Ye Chen menepuk bahu Ye Yuncheng dan tertawa, mengapa kamu tiba-tiba mengucapkan kata-kata sentimental seperti itu? Ini adalah hasil kerja kerasmu sendiri. Setelah selesai berbicara, dia menegaskan kembali isi kontrak kepada Ye Yuncheng. Meskipun perusahaan tempat saya bekerja saat ini relatif kecil, setidaknya orang yang bertanggung jawab cukup rajin. Saat berbicara, dia menunjukkan beberapa isi dan pilihan dari kontrak tersebut. Bagaimanapun juga, ini adalah perusahaan periklanan dan industri video pendek kami tidak dapat hidup tanpa iklan. Ini adalah pilihan yang saling menguntungkan bagi perusahaan kecil tempat saya bekerja dan perusahaan video pendek kami. Ye Yuncheng secara alami memahami arti dari kata-kata Ye Chen. Bahkan jika kakaknya tidak menjelaskan sebanyak itu kepadanya, dia akan tetap percaya pada kakaknya tanpa syarat. Saudaraku, aku awalnya berencana untuk mencari perusahaan periklanan untuk diajak bekerja sama. Sekarang setelah itu dikirim ke depan pintunya dan dia bisa membantu saudaranya, mengapa dia tidak melakukannya? Ye Chen mengangguk dan dengan mudah menyelesaikan sebagian besar masalah. Sekarang yang harus dia lakukan adalah melapor ke General Manager Lin. Sistem ini benar-benar murah hati dalam menamparkan wajah Li Mingxuan. Saya memberinya begitu banyak poin untuk hal yang sia-sia. Tepat ketika saya memikirkan hal ini, seorang asisten tiba-tiba bergegas masuk dengan tergesa-gesa. Tuan Ye. Ada seorang pria di luar yang mengatakan dia ingin membahas kemitraan periklanan dengan Anda dan dia harus menemui Anda sekarang. Bab 63 Li Mingxuan menjual perusahaan. Ye Yuncheng hanya melambaikan tangannya untuk menolak. Tidakkah kamu melihat bahwa aku sedang membahas kerjasama dengan CEO kita? Ye, saya sudah menemukan perusahaan periklanan kali ini, jadi tolak saja orang itu. Ada sedikit makna mendalam di mata Ye Chen. Dia tersenyum dan berkata, asisten muda yang bergegas masuk ragu-ragu selama 2 detik dan akhirnya mengingatnya di benaknya. Sepertinya Li Mingxuan. Itu Li Mingxuan. Melihat ekspresi Ye Chen menunjukkan sedikit kejutan, Ye Yuncheng sangat perhatian dan mengajukan satu pertanyaan lagi sebelum menyuruh asisten itu pergi. Saudaraku, apakah ada yang salah dengan orang ini? Tidak ada yang salah. Jika Li Mingxuan tidak datang, sesuatu akan sangat salah. Ye Chen berkata dengan tenang, panggil dia masuk dan bicarakan tentang kerjasama nanti. Ye Yuncheng tertegun selama 2 detik lalu bertanya, Kak, bukankah kerjasama periklanan perusahaan kita sudah diselesaikan dengan perusahaanmu saat ini? Orang itu juga di sini untuk membahas kerjasama. Dia juga dari perusahaan kami. Hanya 2 atau 3 kalimat yang membuat mata Ye Yuncheng melebar. Sialan, mungkinkah dia ingin mencuri pesananmu? Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan nada seorang tetua tidak terlalu bodoh. Ye Yuncheng langsung berang, Kakak, kamu sudah menyia-nyiakan bakatmu dengan bertahan di perusahaan kecil itu, dan bosmu masih melakukan ini. Untuk membahas kerjasama, satu perusahaan mengirim 2 orang untuk bersaing. Ini sudah keterlaluan, bukan? Jika kamu tidak tahu, kamu akan berpikir bahwa perusahaan periklananmu membayar gaji karyawan sebesar 100 atau 200 ribu. Ye Chen. Untungnya, dia tidak memberitahu saudara laki-lakinya yang bodoh tentang perintah militer itu. Jika tidak, bukankah dia akan lebih marah? Panggil dia masuk dan lihat trik apa yang dia... Ye Yuncheng tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dan melambai kepada asisten di sampingnya. Tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan Tuan Ye? Cepat dan biarkan Lili sesuatu di luar sana masuk. Asisten itu menambahkan dengan suara lemah, Bos Ye, namanya Li Mingxuan. Ye Yuncheng, cepat bawa dia masuk. Asisten itu bergegas keluar untuk meminta bantuan, takut jika dia sedikit lebih lambat, Tuan Xiao Ye akan membunuhnya dengan sekali pandang. Luar. Li Mingxuan masih menunggu dengan cemas. Dia sudah lama mendengar orang mengatakan bahwa Bos Xin Chenruye memiliki temperamen buruk dan sulit bergaul. Dalam 2 hari terakhir, banyak perusahaan periklanan pergi untuk membahas kerjasama tetapi dia menolak mereka satu persatu. Sejujurnya, perusahaan mereka bahkan kurang menarik daripada perusahaan yang ditolak dalam 2 hari terakhir. Li Mingxuan berangsur-angsur menjadi gelisah hingga dia melihat asisten muda itu turun dari atas lagi. Dia sangat bersemangat hingga hampir berdiri. Dia bertanya kepada asisten itu dengan penuh harap, permisi, apakah Tuan Ye bersedia menemui saya? Ekspresi asisten menjadi lebih bermakna tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Naiklah, Tuan Ye bersedia menemui Anda. Mendengar ini, Li Mingxuan diam-diam merasa senang. Anda tahu ada beberapa pemimpin perusahaan yang bahkan tidak bertemu dengan Tuan Ye beberapa hari yang lalu.
Setelah naik lift, dia melihat sekeliling. Perusahaan video pendek ini memang luar biasa karena bisa tiba-tiba menjadi populer dalam waktu yang singkat. Belum lagi kontennya, investasi modal awal beberapa kali lebih besar daripada perusahaan video pendek biasa. Setelah tiba di kantor Tuan Ye, asisten menutup pintu dengan sangat sadar. Ye Yuncheng memiliki ekspresi dingin dan dia bahkan tidak menunjukkan minat untuk melihat Li Mingxuan. Setidaknya mereka bertemu, Li Mingxuan diam-diam menyemangati dirinya sendiri. Bos Ye, bolehkah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu? Saya wakil direktur bisnis dari Universal Advertising Company. Dia dengan hati-hati menyerahkan informasi yang telah dia siapkan, tetapi Ye Yuncheng hanya meliriknya dengan santai tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan suasana secara bertahap menjadi dingin. Li Mingxuan tidak punya pilihan selain berbicara dengan canggung. Bos Ye, perusahaan kami sangat tulus dalam kerja sama periklanan ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Yuncheng menghentikannya. Setiap perusahaan berbicara tentang ketulusan. Yang dia maksud adalah bahwa ketulusan tidak berharga jika hanya diucapkan. Li Mingxuan menekuk sudut mulutnya dan segera mengerti maksudnya. Dia merendahkan suaranya 2 nada dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, Anda sebaiknya melihat halaman pertama materi yang saya siapkan. Setelah membuka informasi yang dibicarakan Li Mingxuan, mata Ye Yuncheng menyipit dan setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia akhirnya mengangkat kepalanya. Apakah yang Anda katakan di atas itu benar? Di halaman pertama selain daftar isi ada juga catatan kecil. 150.000 iklan ditempatkan rabat 20. Perusahaan Huanyu tempat Ye Chen dan Li Mingxuan bekerja adalah perusahaan yang bertanggung jawab atas periklanan di wilayah tersebut. Menurut apa yang baru saja dikatakan Ye Chen, jumlah kerjasama antara Huanyu dan Xinchen Ruye adalah 1 juta biaya iklan dan 100.000 iklan. Ini sudah menjadi garis bawah bagi Universal Company yang menurut Ye Chen bagus hampir tidak ada keuntungan dan yang dia minati tidak lebih dari prospek pengembangan Xinchen Ruye. Isi catatan Ye Yuncheng sepenuhnya menjual Universal Company. Universal Company mungkin kehilangan 200.000 atau 300.000 yuan jika menandatangani kontrak ini. Melihat reaksi Ye Yuncheng, Li Mingxuan merasa lebih puas. Dia bahkan menegakkan kepalanya dan berkata tentu saja itu benar kalau tidak bagaimana bisa layak mendapatkan ketulusan yang baru saja saya ungkapkan kepada Anda Tuan Ye. Anda memberikan begitu banyak keuntungan, tidakkah Anda takut jika para pemimpin puncak perusahaan Anda akan membunuh Anda? Ye Yuncheng melihat dokumen di tangannya sambil tersenyum dan ketertarikan di matanya menjadi semakin kuat. Mereka dapat memberikan suap yang tinggi dan bahkan merusak kepentingan perusahaan asli mereka. Rekan saudara laki-lakinya ini benar-benar bukan orang yang baik. Bos Ye, saya dapat mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah menemukan mitra lain di seluruh kota selatan yang lebih tulus dari saya. Ye Yuncheng tersenyum tanpa mengatakan apapun, menyimpan informasi di tangannya, dan mengirim rekaman di ponselnya ke Ye Chen yang berada di ruang gelap. Oke, kembali dulu dan kembalilah padaku dengan kontrak yang sudah siap. Setelah Li Mingxuan diminta meninggalkan kantor oleh asisten Ye Yuncheng, wajahnya penuh kegembiraan.